Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Dok. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sudah ada kesempatan untuk pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sudah sering menjadi pertanyaan ya untuk ibu-ibu yang di sini mayoritas yang hadir adalah para penyintas kanker payudara, ibu-ibu pemberani yang terus berjuang. Insya Allah semoga tetap bersemangat. Dan kita hari ini akan dibantu oleh 3 pembicara. Yang pertama adalah Dr. Gunawan Wibisana yang akan membahas aspek pembedahan dikaitkan dengan vaksinasi secara umum memang. Lalu kemudian dengan Dr. Andika, Dr. Andika itu spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik. Beliau akan membahas mengenai terapi sistemik yang diterima oleh pasien selama COVID ini dihubungkan dengan vaksinasi COVID. Lalu yang terakhir adalah nanti yang akan menjadi mungkin ini ya narasumber bagi kita semua, Profesor Dr. Iris Renggani, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Untuk tidak memperlama, karena memang kita rencanakan kita jadikan acara kita hari ini singkat, padat. Kita akan segera memulai. Sebelumnya kita buka bersama dengan berdoa. Berdoa saya persilahkan sesuai agama masing-masing. Selesai. Untuk berikutnya, saya akan mempersilahkan teman saya, Dr. I Gusti Ngurah Gunawan Wibisana. Beliau adalah staf dari Departemen Bedah, Divisi Bedah Onkologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang juga merupakan Ketua Yayasan Smarting Indonesia. Dr. Gunawan selama ini juga aktif membina YSPI dan beliau akan memberikan topik pada webinar kita pada siang ini mengenai vaksinasi dihubungkan dengan pembedahan pada kanker payudara. Dr. Gunawan, apakah sudah bergabung dengan kita? Sudah, sepertinya. Baik, saya persilahkan Dr. Gunawan. Ya, baik. Ya, slide saya sudah bisa terlihat? Sudah. Tinggal mungkin di ini ya, di show. Ya, baik. Ya, suara saya juga mungkin sudah terdengar jelas. Baik, terima kasih Dr. Farida atas kesempatannya pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan mengenai timing vaksinasi yang dikaitkan dengan pembedahan kanker payudara. Seperti kita ketahui memang pada masa pandemi COVID-19 selama 1 tahun, hampir 1 tahun lebih, sudah terjadi banyak sekali perubahan-perubahan baik dalam hal pelayanan, terutama pasien kanker, dan kemudian era di mana mulai timbulnya vaksinasi secara massal untuk mengatasi pandemi COVID ini, sehingga kemudian timbul banyak pertanyaan di praktek klinis mengenai bagaimana vaksinasi ini pada pasien-pasien dengan kanker payudara. Baik, ini hanya untuk pendahuluan saja bahwa memang COVID-19 kita ketahui akhir Desember 2019 pertama kali muncul di kota Wuhan ya di China, kemudian disebut oleh WHO sebagai coronavirus disease tahun 2019 yang disebabkan oleh coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, dan tanggal 2 Maret 2020 lah kasus pertama di Indonesia mulai ditemukan di Jakarta. Kemudian COVID-19 ini termasuk dalam family coronavirus. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya, ini bentuk bundar, kemudian ada untaian molekul RNA. Molekul RNA ini molekul yang nanti dipakai untuk menyandi protein. Kemudian kita lihat di bungkusnya ini ada protein yang seperti duri, ini protein S kita sebutnya, atau spike protein. Dan inilah nanti yang menjadi fragmen yang banyak ditarget pada saat proses vaksinasi tersebut. Nah, ini mungkin sudah tahu semua bahwa transmisinya droplet, kemudian kontak erat, menyentuh benda yang terdapat virus, kontaminasi feses, dan lain-lain yang masih terus berlanjut penelitiannya. Nah, ini sekedar kondisi di Indonesia saat ini memang terus bertambah kejadiannya.
Nah, kemudian pada awal-awal pandemi ini mulai timbul di Indonesia, memang Perhimpunan Bedah Onkologi atau Bedah Tumor sudah membuat prioritas tentang pelayanan pasien-pasien kanker ini yang kita bagi menjadi prioritas A, B, dan C. Prioritas A itulah pasien-pasien dengan kondisi yang mengancam jiwa, dengan klinis tidak stabil yang membutuhkan terapi segera, ini memang harus disegerakan. Kemudian prioritas B ini pasien-pasien yang non kritis, tapi bila terapi ditunda lebih dari 6-8 minggu, berpotensi memperburuk outcome secara keseluruhan. Ini biasanya masuk ke pasien-pasien dengan CA mama yang baru terdiagnosis, CA mama dengan tipe biologi yang buruk, atau agresif, sehingga membutuhkan juga terapi yang tidak boleh ditunda terlalu lama. Sedangkan prioritas C ini pasien-pasien yang bisa kita tunda penanganannya sampai pandemi COVID-19 selesai. Ini biasanya berhubungan dengan pasien-pasien dengan tumor jinak atau pasien-pasien dengan penyintas kanker payudara yang saat ini kondisi sudah stabil, yang hanya melakukan follow up, mungkin bisa sedikit diundur untuk tindakan visitasi ke rumah sakitnya. Nah, kemudian pada saat itu kami membagi triase yang tadi disebutkan itu untuk rawat jalan dan untuk tindakan operasi dan pembedahan. Untuk operasi misalkan pasien-pasien yang baru terdiagnosis, pasien-pasien CA mama dengan tipe yang buruk seperti triple negatif atau overekspresi HER2 itu masuk ke minimal prioritas B, sehingga harus diterapi dengan segera. Tapi secara prinsip adalah pada saat itu banyak sekali pasien-pasien yang memang dalam tanda petik tidak leluasa untuk seperti sebelum pandemi datang berobat untuk masalah kansernya, bahkan banyak pasien-pasien yang justru takut datang ke rumah sakit karena takut terkontak dengan orang-orang yang memang berisiko tinggi untuk menderita COVID di rumah sakit, sehingga makanya angka kejadian kanker yang datang dalam stadium-stadium yang lebih tinggi cenderung meningkat pada masa tersebut. Nah, kemudian mulailah era di mana vaksin COVID-19 ini banyak kandidat-kandidat yang kemudian bermunculan, yang biasanya pengembangan vaksin membutuhkan waktu yang lama 10-15 tahun, tapi kemudian dalam waktu 10 bulan banyak kandidat-kandidat yang menjanjikan hasil yang efektif untuk vaksin ini. Dan memang di Indonesia saat ini sudah ada vaksin Sinovac ya, yang merupakan vaksin yang dibuat dari virus yang sudah di-inactivated atau dilemahkan, bahkan sudah mati, untuk menginduksi respon imun yang dibutuhkan. Nah, intinya adalah bahwa vaksin ini pun juga kemudian awalnya muncul ditujukan untuk populasi-populasi yang sehat, karena memang trial sebelumnya dilakukan pada usia-usia tertentu 18-59 tahun dan pada populasi yang sehat, sehingga pasien-pasien kanker saat itu bukan menjadi kandidat yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Tujuan vaksin itu sendiri sebenarnya mungkin kita refreshing saja, jika yang bulatan merah itu sebagai mereka yang terinfeksi COVID-19, jika dibiarkan dalam waktu tidak terlalu lama, maka akan menginfeksi populasi di sekitarnya. Maka kita membutuhkan vaksin yang berwarna biru untuk paling tidak memunculkan respon imun yang baik pada individu itu dan kemudian dapat berkontribusi untuk terbentuknya herd immunity. Nah, kemudian akhirnya di Indonesia muncul izin penggunaan darurat vaksin Sinovac ini dengan efikasi yang pada saat itu di fase 3-nya 65,3%. Kemudian BPOM memutuskan untuk penggunaan daruratnya. Tapi jika kita lihat di awal, memang sudah ada dipetakan mereka-mereka yang mendapatkan prioritas, yaitu petugas kesehatan, petugas publik, tapi pasien kanker kembali tidak menjadi kandidat atau yang diprioritaskan pada masa tersebut di awal. Sehingga banyak para ahli-ahli yang berkecimpung di bidang bedah tumor pada saat itu melakukan pengumpulan data-data yang memang belum dipublikasi, tapi data itu memiliki hasil di mana banyak pasien-pasien kanker ternyata mendapatkan gejala berat COVID-19 pada saat dia terkena COVID. Dan karena dia terkena COVID pun, penanganan kanker payudaranya sering menjadi delay, sehingga mereka awalnya mungkin stadium awal, kemudian karena tidak mendapat terapi yang baik, yang tidak optimal, menjadi stadium lanjut atau terapinya tidak tuntas. Nah, kemudian banyak dorongan-dorongan tersebut, sehingga timbullah akhirnya rekomendasi untuk pemberian vaksin pada pasien kanker itu dari Kemenkes. Ya, ini kurang lebih isi dari vaksin Sinovac tersebut.
ada virus yang sudah inaktif dan berbagai komponen-komponen penyertanya yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, kemudian ini kita mulai masuk kepada vaksin COVID-19 pada kanker padat. Ini fakta yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa pasien dengan kanker padat yang termasuk di dalamnya kanker payudara memiliki risiko lebih tinggi mengalami COVID-19 dengan gejala berat, terutama pada tahun-tahun pertama, di mana tahun-tahun pertama biasanya memang pasien-pasien tersebut belum selesai atau sedang menjalani terapi tambahan untuk pasien kanker payudara yang tersebut. Mungkin pasien sedang dalam kemoterapi, sedang dalam terapi target, mungkin dalam terapi radiasi atau imunoterapi. Nah, kemudian banyak terjadi penundaan dalam hal screening, diagnosis, terapi, dan pemantauan yang mengakibatkan justru banyak pasien mengalami kerugian dari penyakit kanker yang harusnya bisa ditata laksana lebih baik. Dan sampai saat ini memang belum ada data yang mendetail terkait pemberian vaksin COVID-19 pada pasien kanker padat. Tetapi ekstrapolasi data pada vaksin yang diberikan pada pasien kanker yang sebelumnya seperti influenza, herpes zoster, vaksin pneumonia ternyata cukup memberikan respon imun yang baik pada pasien-pasien kanker tersebut. Nah, kemudian kita memilah bahwa pemberian vaksin COVID-19 ini sangat terkait apakah pasien itu saat ini sedang dalam fase tumor yang aktif, apakah pasien ini sedang menjalani terapi anti kanker atau belum, atau apakah pasien ini sebenarnya sudah selesai menjalani terapi anti kanker dan saat ini hanya sedang menyelesaikan program follow up-nya. Jadi pasiennya dalam kondisi terkontrol. Karena nanti timing pemberian vaksinasinya berbeda-beda, tergantung dari fase pasien itu berada. Apa sedang mau memulai terapinya, atau sedang dalam proses terapi, atau memang sudah selesai menyelesaikan terapinya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, bahwa satu, kita melihat fase dari tumor dan terapi yang sedang dijalani oleh pasien. Kemudian komorbid yang ada, interaksi vaksin dengan tumor dan efektivitas terapi anti kanker, tadi terkait dengan kandungan dari vaksin tersebut, dan juga pemberian informasi yang jelas dan bersama-sama dengan pasien pengambilan keputusan. Karena nanti ada beberapa tipe operasi-operasi yang misalkan tidak esensial, yang maksudnya tidak urgent, misalkan operasi rekonstruksi pasca operasi kanker payudara, rekonstruksinya delay misalkan, itu tidak harus didahulukan jika vaksinnya sudah tersedia. Jadi lebih baik dilakukan vaksinasi terlebih dahulu. Tapi berbeda jika pasien itu misalkan baru terdiagnosis kanker payudara dan membutuhkan misalkan terapi neoadjuvan kemoterapi, maka terapi neoadjuvan kemoterapi itu tidak boleh terganggu, tidak boleh di-delay apapun status vaksinasi dari si pasien tersebut. Dan jika harus diberikan vaksinasi, maka vaksinnya nanti akan diberikan pada timing tertentu, di mana pasien masih bisa menjalankan kemoterapinya, tapi vaksin dapat memberikan respon imun yang baik. Nah, ini saya masuk ke topik saya yang akan saya bawakan, yaitu terkait dengan pembedahan. Jadi sebagian besar pasien-pasien yang menjalani pembedahan terkait kanker payudara umumnya dapat diberikan vaksinasi. Nah, vaksinasi COVID-19 sampai saat ini memang ada efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang mirip seperti vaksinasi-vaksinasi lainnya, yaitu ada gejala lokal dan gejala sistemik. Kalau gejala lokalnya seperti nyeri tempat suntikan, mungkin nyeri otot, bengkak, dan gejala sistemiknya itu ada sampai timbulnya demam, dan demam itu dapat terjadi 24-40 jam setelah vaksinasi. Sehingga bagi mereka yang akan menjalani pembedahan disarankan untuk vaksinasinya itu beberapa hari sebelum, jangan lebih dari 2 hari sebelum proses pembedahan tersebut, karena jika timbul demam tersebut dapat membuat operasi itu akan tanda petik dibatalkan karena timbul demam tersebut. Kecuali misalkan pada pasien yang menjalani snektomi mungkin bisa jadi lebih lama vaksinasi dosis pertama, lebih dari 2 minggu sebelum tindakan pembedahan. Sedangkan bagi mereka yang sudah dilakukan pembedahan, biasanya kita akan menunggu sampai pasien itu kembali kembali sehat seperti sebelumnya. Jadi sudah recovery dari tindakan operasinya, sudah tidak ada masalah infeksi luka operasi yang mungkin masih bisa timbul di waktu tersebut. Jadi kita tunggu sekitar 1-2 minggu tergantung jenis operasinya. Tapi paling tidak 1 minggu setelah operasi pasien tersebut bisa diberikan vaksinasi seperti orang lain.
Nah, kemudian yang khas adalah pada kanker payudara ada pembedahan dengan diseksi aksila. Nah, pada berapa persen kasus, tidak banyak, 10-15% kasus, ternyata vaksinasi di lengan, ya, di lengan itu diikuti dengan pembesaran kelenjar getah bening aksila. Sehingga disarankan pada pasien-pasien yang dengan diseksi aksila, pemberian vaksin itu dilakukan pada lengan berawanan. Kan kanker payudara di kanan, maka vaksinasinya dilakukan di lengan yang kiri. Karena nantinya ada kemungkinan, walaupun tidak tinggi, pembesaran kelenjar getah bening aksila akibat proses vaksinasi tersebut yang bisa mengganggu apakah ini terjadi karena breast cancer-nya atau karena proses vaksinasinya. Tapi paling tidak ada clue jika kelenjar getah bening itu membesar karena proses vaksinasi, biasanya benjolan itu nyeri dan bisa membaik sendiri resolusi setelah 3 minggu atau beberapa kasus sampai 4 minggu. Dan pada sebagian lebih kecil lagi kasus ada potensi ringan untuk terjadinya exacerbasi limfedema pasca vaksinasi, tapi ini pun juga bersifat reversible. Nah, kemudian kita coba melihat guideline-guideline dari luar negeri, dari negara lain, misalkan dari Inggris, UK. Nah, ternyata memang di sana juga tidak terlalu berbeda dengan protokol yang dikeluarkan dari Perhimpunan Bedah Tumor, bahwa pembedahan esensial ini pembedahan yang memang harus dikerjakan untuk kanker payudaranya, untuk menata laksana kankernya, tetap dikerjakan tanpa dipengaruhi status vaksinasi. Sedangkan operasi elektif yang bersifat non-urgent, jadi artinya pembedahan-pembedahan yang tidak harus segera dilakukan, dapat kita lakukan, dapat kita tunda 1 minggu pasca vaksinasi. Dan di sana tidak ada kebijakan nasional yang saat ini mewajibkan pemberian vaksin secara massal pada kasus-kasus tumor yang dioperasi secara elektif preoperatif. Tetapi jika vaksin itu tersedia, maka idealnya tetap diberikan untuk menurunkan resiko terinfeksi COVID-19 pasca operasi. Dan efek samping yang timbul juga sama, timbul demam, dan itu lebih sering pada pemberian di dosis kedua dan akan kembali normal dalam waktu 1 minggu. Kemudian kita juga melihat di guideline lain yang NCCN, ini guideline internasional juga, bahwa di sana disebutkan bahwa tetap pasien kanker itu memang pada umumnya dapat diberikan vaksinasi COVID-19, tapi di sana dibuat prioritas bahwa pasien-pasien dengan kanker itu ada mereka-mereka yang memang lebih diprioritaskan. Yang pertama adalah pasien dengan tumor aktif yang sedang dalam proses terapinya. Nah, itu didahulukan. Kemudian kedua, pasien yang direncanakan baru akan memulai terapi anti kankernya. Dan yang ketiga, baru prioritas terakhir, pasien yang memang dalam kondisi yang sudah stabil, sudah menyelesaikan terapi kankernya setidaknya selama 6 bulan. Tentunya di sini juga tetap mempertimbangkan faktor-faktor resiko tambahan lainnya seperti usia, komorbid, adanya diabetes mellitus, mungkin autoimun, dan penyakit-penyakit sistemik lainnya. Khusus untuk pembedahan, coba kita lihat di sini di NCCN juga di kolom terakhir ya di sini pembedahan mayor ya, pembedahan mayor juga tidak menjadi kontraindikasi untuk pemberian vaksinasi, hanya waktu dan timingnya diatur supaya tidak terlalu dekat dengan pembedahan tersebut, sehingga efek samping dari vaksinasi tersebut tidak rancu antara efek samping karena vaksin atau kejadian karena operasinya. Jadi dipisah jaraknya, jangan terlalu dekat, baik sebelum ataupun setelah operasi. Nah, ini tantangan vaksinasi yang mungkin menjadi ketakutan bagi mereka yang masih belum mau dilakukan vaksinasi, adanya reaksi simpang, ada yang kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini reaksi simpang, ini reaksi yang jelas hubungan sebab akibat, misalkan alergi dengan komponen vaksin. Sedangkan kalau kejadian ikutan pasca imunisasi adalah segala kejadian, keluhan mungkin atau patut diduga berhubungan dengan vaksinasinya. Yang terakhir adalah efikasi. Penting diketahui bahwa pada pasien kanker memang ada kecenderungan sistem imun yang lebih lemah sehingga vaksin itu kurang efektif, terutama pada pasien yang dalam terapi sistemik. Umumnya terapi sistemik yang menurunkan sistem imun atau akibat kankernya sendiri, sistem imunnya relatif memang lebih lemah dibandingkan populasi normal. Memang jika kita lihat, kita baca mungkin di media sosial bahwa banyak vaksin-vaksin yang memberikan angka efikasi yang tinggi 94 sampai 95%,
kemudian vaksin-vaksin lain yang memiliki angka efikasi di atas 60%. Tapi belum ada data apakah pasien kanker akan memiliki efikasi yang sama, khusus untuk COVID-19 tersebut. Nah, jadi memang kita masih perlu untuk terus mengumpulkan data, baik efikasi ataupun kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, sehingga untuk kesimpulannya adalah pasien kanker payudara yang termasuk dalam kanker padat dapat direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 selama tidak ada kontraindikasi, terutama misalkan alergi terhadap komponen-komponen yang ada di dalam vaksin tersebut. Kemudian tidak ada komorbid yang juga menjadi kontraindikasi mutlak untuk pemberian vaksinasi tersebut. Dan jenis vaksin yang aman dan efektif yang dapat digunakan pada populasi normal juga dapat digunakan pada pasien-pasien dengan kanker payudara. Dan rekomendasi vaksinasi COVID-19 itu memang sedikit dimodifikasi, yaitu timingnya diatur pada pemberian atau kanker payudara ini. Nanti mungkin di pembicara berikutnya, timing pada pemberian terapi sistemik, terapi kemoterapi, terapi target, mungkin timingnya nanti akan diatur. Sedangkan khusus untuk pembedahan, maka yaitu yang penting adalah jangan terlalu dekat dengan tindakan operasinya, baik sebelum ataupun setelahnya. Dan pembedahan itu tidak boleh terganggu dengan status vaksinasi dari si pasien tersebut. Dan pada pasien-pasien dengan diseksi aksila, maka sebaiknya dilakukan vaksinasi pada lengan yang berlawanan, jangan pada lengan yang sama. Dan memang seperti yang saya sebutkan, kita masih perlu banyak mengumpulkan data sehingga perlu monitoring ketat baik efikasi, keamanan yang di dalamnya terdiri dari efek samping atau efek simpang dan kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, ini beberapa hoax ya terkait vaksin COVID-19. Tidak perlu vaksin karena virus akan hilang, ya karena ya virusnya tidak akan hilang sendiri sampai kita memiliki sistem imunitas yang baik. Vaksin COVID berbahaya karena belum diuji dan kita jadikan kelinci percobaan. Ini juga tidak benar karena memang sebelum, walaupun itu dilakukan dengan cepat, ya dalam waktu 10 bulan sudah tersedia, tapi dia sudah melewati fase-fase yang memang sudah diuji di fase 1, fase 2, dan fase 3, baik keamanan dan efikasinya. Vaksinasi justru akan membuat orang sakit juga tidak benar, karena memang vaksin itu tergantung dari jenisnya. Misalkan Sinovac itu terbuat dari vaksin yang sudah dilemahkan, yang sudah dimatikan, dan memang tidak akan membuat infeksi aktif pada pasien, tetapi memang untuk memicu respon imun. Dan ada vaksin-vaksin lainnya yang berbasis mungkin mRNA atau berbasis komponen lainnya juga tidak akan membuat infeksi aktif pada subjek yang dilakukan penyuntikan. Kemudian vaksinasi COVID akan menguntungkan pihak tertentu, ya memang target utama kita sekarang kan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Jadi memang tujuan dari vaksinasi ini adalah untuk membuat kekebalan pada individu yang nanti bisa berperan besar pada terjadinya herd immunity. Ya mungkin demikian dari saya, jangan lupa walaupun ada vaksin tapi tetap kita tidak boleh melupakan protokol kesehatan dengan 5M. Terima kasih, mungkin nanti berkembang jika ada pertanyaan dan saran di diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak Dr. Gunawan untuk penjelasannya yang singkat tapi jelas dan padat. Ibu-ibu untuk sementara kalau ada pertanyaan, kemarin saya sudah mendapatkan dari Mbak Dwi, Sekretaris YSPI, beberapa pertanyaan dikumpulkan. Sudah kita terima, kalau ada pertanyaan tambahan bisa ditaruh atau ditulis di kolom chat, nanti kita akan jawab di akhir semua pembicara dari masing-masing. Untuk saat ini kita akan beralih pada pembicara kedua, Dr. Andika, saya lihat sudah masuk. Dr. Andika Rahman, beliau adalah spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik, merupakan staf dari Departemen Penyakit Dalam, Divisi Hemato-onkologi Medik. Beliau akan menjelaskan tentang pemberian terapi sistemik kanker payudara dihubungkan dengan, selama masa pandemi COVID-19 ini dihubungkan dengan pemberian vaksinasi juga. Untuk Dr. Andika, saya persilahkan. Ada suara nggak? Dr. Andika. Ini. Sebentar ya ibu-ibu, kita tunggu dulu. Tadi sudah masuk Dr. Andikanya kok.
Sepertinya Dokter Andikanya agak ini ya, tidak sengaja ketendang keluar lagi. Sebentar, saya kontak. Oh, oke. Dokter Andika ada sedikit emergency, ada yang harus dilaksanakan dulu sebentar. Dia minta waktu sekitar 5-10 menit. Kalau gitu bagaimana kalau kita tanya jawab saja dulu? Tapi tentu yang dijawab oleh Dr. Gunawan dan juga saya bisa bantu, tentu yang berhubungan dengan bidang kami berdua. Kami adalah spesialis bedah onkologi. Jadi kalau yang memang berhubungan dengan bidang kita akan coba jawab. Namun kalau tidak ada pertanyaan yang berhubungan langsung dengan bagian bedah onkologi, jika ibu-ibu ada mau bertanya tentang hal-hal lain mengenai kanker payudara, kita persilahkan sambil kita menunggu Dr. Andika menyelesaikan urusannya sebentar. Silakan Ibu bisa ditulis di kolom chat atau boleh juga bicara langsung. Kalau mau bicara langsung di unmute dulu. Apakah ada yang mau bertanya? Mungkin tentang kalau tidak ada pertanyaan mengenai vaksin yang berhubungan dengan pembedahan, kita ada di sini, kita sama-sama saling diskusi juga bisa. Kalau ada problem lain yang menyangkut kanker payudara, silakan. Saya mau tanya, dokter. Silahkan dengan Ibu Fauziah Amin. Iya. Dokter, apakah kalau menurut dokter siapa tadi Gunawan bahwa yang sedang dalam terapi itu boleh untuk vaksinasi? Saya kebetulan masih dalam proses terapi. Lalu misalnya saya mau vaksinasi, dok, itu apakah harus pemeriksaan dulu sampai dinyatakan bahwa boleh vaksin atau daftar begitu saja? Baik, Ibu Fauziah sedang menjalani terapi apa sekarang? Saya terapi Herceptin. Ibu Herceptin ya, yang sedang diterima sekarang ya? Iya. Baik, Dokter Gunawan mau mencoba menjawab atau mungkin kita alihkan nanti ke Dokter Andika karena mungkin lebih ke bidangnya Dokter Andika? Ya nanti mungkin itu ke terapi sistemik, nanti mungkin akan pembicara berikutnya nanti akan menjelaskan tentang terapi sistemik kaitannya dengan vaksinasi. Pembicara berikutnya. Ya baik dokter. Berikutnya kami sih sebetulnya bisa jawab, tapi karena hari ada ahlinya mungkin nanti. Dokter Gunawan silakan. Ya, mungkin saya membaca mungkin pertanyaan di chat sudah ada pertanyaan mungkin terkait dengan saya mungkin ya. Jadi dari Ya, silakan. Ini Ibu Yeni Ferlanda. Ya, Ibu Yeni Ferlanda, survivor CA-MAMA dengan stadium 2. Ya, IHK-nya luminal A ya, estrogen reseptor dan progesteron reseptor positif. Sudah selesai mastektomi dan semua terapi. Gimana, Dok? Bolehkah divaksin saat ini kondisi stabil? Ya, jadi ini sebenarnya seperti yang saya sebutkan di slide ya. Jadi pemberian vaksinasi itu sangat terkait dengan fase di mana kita saat ini berada, fase terapi kita dan fase yang sedang kita jalani. Nah, pada Ibu Yeni ini saya lihat mungkin sudah di fase yang ketiga, berarti sudah selesai semua terapi, sudah dalam kondisi stabil, masuk dalam kelompok penyintas kanker yang hanya membutuhkan follow up secara berkala. Dan jika memang tidak ada komorbid tertentu yang mengganggu, yang menjadi kontraindikasi vaksin dan tidak ada riwayat alergi dengan komponen vaksin, maka Ibu Yeni sebenarnya ya kandidat yang untuk mendapatkan vaksinasi, tidak ada permasalahan. Karena memang sebagian besar pasien-pasien kanker payudara adalah pasien-pasien yang memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, kecuali ada beberapa kondisi-kondisi tertentu. Ya nanti mungkin dijelaskan ke pembicara berikutnya terkait dengan terapi sistemiknya atau kalau ada komorbid yang memang tidak terkontrol gitu. Ya mungkin bisa menjawab untuk Ibu Yeni. Ya, Dokter Gunawan ada lagi pertanyaan dari Ibu Umi Jamilatun, bisa dibaca di chat. Untuk Dokter Gunawan, Dok tadi disampaikan untuk suntik vaksin dilakukan di lengan yang berlawanan dengan lengan yang sudah diangkat KGB-nya, kelenjar getah bening ya, jadi di seksi aksila pasca pembedahan payudara. Jika double mastektomi, jadi Ibu rupanya mendapatkan ini ya, kiri kanan di diseksi aksila. Bagaimana sebaiknya vaksin dilakukan, di sebelah mana? Ya, terima kasih.
pertanyaan Ibu Umi, memang tadi saya sebutkan memang 10% ya kasus-kasus yang dilakukan vaksinasi ada pembesaran kelenjar getah bening aksila karena proses dari vaksinasinya. Nah, memang disarankan yang lengan, yang berawan, yang tidak ada kanker payudara. Tapi gimana kalau kanker payudaranya sudah bilateral? Nah, kemudian saya sudah membaca juga, mencari jawabannya untuk yang dilakukan operasi baik kiri dan kanan. Jadi memang harus dibicarakan, dilihat tipe mana dari breast cancer kiri dan kanan itu yang lebih cocok atau lebih sesuai, yang lebih tidak parah untuk mendapatkan vaksinasi. Itu yang pertama. Misalkan sebelah kiri dan sebelah kanan, yang mana yang dilakukan misalkan stadiumnya lebih tinggi, yang mana dilakukan di aksila komplit sampai level 3, yang mana yang dilakukan radiasi juga pada aksilanya. Nah, itu yang bagian itu yang tidak kita pilih, tapi kita akan pilih ke bagian yang berlawanannya. Saya belum menemukan literatur yang boleh menyuntikkan vaksin itu di tempat yang tidak di lengan. Saya belum menemukan literatur, tapi pada mereka yang dilakukan bilateral mastektomi atau bilateral diseksi aksila, maka akan dilihat sisi aksila yang lebih tidak beresiko untuk terjadinya limfedema, yaitu dengan lihat tadi ekstensivitas dari penyakit sebelum tindakan dan terapi-terapi yang telah jalani di bagian aksila tersebut. Ya, mungkin demikian bisa menjawab. Ya, terima kasih. Kalau boleh saya tambahkan, Ibu, sebenarnya kita itu setelah didiseksi aksila juga bukan benar-benar nggak boleh banget disuntik ya di area sana. Bukan sama sekali tidak boleh. Kalau kadang-kadang dalam kondisi terpaksa pun sebetulnya tidak apa-apa. Yang paling penting adalah pasca penyuntikan jangan sampai terjadi peradangan. Itu sih yang penting. Karena kalau sampai peradangan, misalnya terjadi masalah karena khawatir ntar ada limfedema. Jadi sebetulnya nggak usah khawatir, masih dibolehkan kalau menurut saya. Nah, hanya mungkin apakah boleh dilakukan di area tubuh yang lain selain lengan, nanti kita bisa dengarkan mungkin dari ahlinya ya, yang ahli dokter dari Prof. Iris. Beliau kan ahli alergi imunologi. Barangkali kalau logika saya sih itu kan harusnya dikerjakan di subkutan, di bawah lemak-lemak di bawah kulit, jadi nggak masalah, tapi tentu kita harus dengar. Nah, Dr. Andika Rahman, alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Apa kabar, Dr. Andika? Iya. Jadi Dr. Andika katanya sempat lupa. Untung beliau selalu siap dengan materi sebagai pembicara. Jadi tetap bisa bersama dengan kita hari ini, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu saya ulang, ini Dr. Andika Rahman, beliau spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik. Beliau staf di RSCM, di Departemen Penyakit Dalam, Divisi Hemato-onkologi Medik. Nah, hari ini beliau kita minta tolong untuk membahas mengenai terapi sistemik kanker payudara di masa pandemi ini dikaitkan dengan vaksinasi. Dr. Andika, saya persilahkan. Slide-nya belum keluar, Dr. Andika. Ya, sebentar. Ini mau share situ enggak? Ya, ini kok susah. Oh, ya, share as. Atau mau dikirim, Dr. Andika, materinya ke kita? Ini bentar. Ntar dulu, sebentar. Ini kok download. Oke.
Oh, nggak bisa PDF deh. Oke. Save. Kalau sulit share screen, boleh email ke saya, nanti saya share dari sini. Iya, Mbak, boleh, boleh. Siap. Ini saya kirim ke ini aja ya, ke WhatsApp ya. Boleh. Ya, silahkan. Di mana? Atau tidak, mungkin dibuka di sana ya? Ya, udah dikirim kemana? Ke WhatsApp Dr. Dinda. Oke, belum nyampe. Saya tunggu sebentar. Ibu-ibu. Ya, sambil saya bicara aja ya. Oh, udah dikirim. Oke, saya tunggu. Ya, baik. Saya sementara share yang lain dulu. Dr. Andika, tapi saya share screen nanti. Dr. Andika mungkin boleh mulai dulu aja pembukaan, bicara dulu apa yang mesti dibicarakan dulu dengan ibu-ibu. Si COVID nggak bisa. Ya, baik. Sebentar, Mbak ya. Ada satu lagi yang bisa saya share sebentar. Ya. Baik, kelihatan ya. Ini sebenarnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dida, kelihatan ya? Terlihat. Nah, ini Baik, Prof. Iris duluan berarti nih. Dengan suara Andika. Ya, jadi ini slide ini adalah slide yang diberikan kepada anggota PABDI, Komisi untuk Vaksin COVID, untuk menjelaskan. Jadi nanti ada satu lagi untuk sebenarnya PowerPoint berikutnya nanti adalah untuk menyatakan bagaimana pada pasien-pasien dengan COVID, pasien kanker payudara untuk vaksin COVID. Saya mau menceritakan bahwa sebenarnya pemberian vaksin, apapun namanya, vaksin adalah merupakan suatu proses di mana di situ adalah memberikan kekebalan pasif kepada pasien. Apakah tadi dokter sebelumnya sudah memberikan, saya lanjutkan saja ya sedikit. Jadi memberikan kekebalan yang sifatnya pasif, di mana si pasien atau si penerima vaksin dia akan dia akan mendapatkan suatu antibodi yang spesifik terhadap invasi patogen tersebut yang kemudian akan menetralisir. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa antibodi tersebut akan menetralisasi. Tetapi kalau dalam contoh seperti kepada vaksin dengue, mengapa vaksin dengue itu tidak beres-beres? Itu karena ternyata antibodi netralisasi tidak terjadi. Sehingga risiko untuk terjadinya efek samping yang lebih berat pada infeksi virus dengue berikutnya itu terjadi. Makanya kenapa vaksin dengue tidak pernah ada. Dan ini adalah kekebalan ya yang jadi dari definisinya untuk pemberian vaksin adalah di mana kita memberikan antigen kepada antigen presenting sel kepada sel penyaji, kemudian akan di share screen. Nggak jelas ini. Silakan lanjut Dr. Andika. Ibu Ya. yang mohon di mute ya. Ya, Dr. Dida kelihatan ya? Ininya kelihatan kan? Terlihat. Ya baik. Jadi kemudian dari setelah paparan antigen tadi, kemudian kemudian si sel T tadi akan
akan memberikan materi genetik kepada sel B dan membentuk antibodi spesifik. Nah, disinilah penting perlu adanya imunitas yang baik, ya, yang normal pada pasien-pasien yang akan menerima vaksin tersebut, ya. Nah, lanjut bahwa kemudian vaksin-vaksin yang diberikan tadi ada yang bentuknya tadi ada yang aktif, yang imun natural seperti yang post infeksi, katakanlah seperti kita setelah infeksi misalnya cacar, misalnya cacar air. Ya, di masa mendatang mungkin akan kebal terhadap yang namanya herpes zoster karena dia adalah varicella zoster virus, virusnya sama. Kemudian berikutnya ada juga kekebalan yang pasif dari ibu, misalnya ketika ibu mengalami hepatitis B misalnya, orang anaknya kemungkinan akan memiliki kekebalan. Kemudian berikutnya ada juga artificial imun. Nah, inilah tadi yang diberikan, yang diinjek kepada si penerima tadi. Nah, dengan demikian akan terbentuk antibodi, ya, imun pasif yang akan segera mengenali ketika terjadi apa namanya infeksi atau invasi patogen tadi. Ini vaksin. Jadi definisi vaksin adalah senyawa biologi yang diberikan kepada seseorang untuk menghasilkan kekebalan terhadap penyakit. Nah, dia menstimulasi antibodi di badan. Karena itu kata kunci untuk pasien-pasien kanker yang akan divaksin adalah bahwa imunnya harus normal, bukan imunokompromis. Ya. Yang kedua, vaksin yang harus diberikan kepada pasien-pasien dengan dengan kanker adalah vaksin yang imunogenisitasnya tinggi, artinya mampu merangsang sistem imun. Ya, kalau perlu hanya diberikan 1 kali, tidak perlu di booster beberapa kali. Itu yang ideal. Kedua, memberikan perlindungan jangka panjang, artinya tidak hanya dalam 6 bulan setelah vaksin, tetapi dapat kalau perlu seumur hidup aman. Memang kesulitan kita adalah ini nanti ada apa namanya grafiknya bahwa aman belum tentu dia efektif. Tetapi kalau efektif belum tentu juga aman. Jadi kalau melihat daripada keseimbangan antara safety dan efficacy, nah vaksin yang ada di kita di Sinovac ini nanti kemudian Sinopharm juga itu berada di posisi sebelah kanan. Sedangkan vaksin Pfizer dia sangat efektif. Tetapi juga memiliki efek samping yang cukup besar. Reaksi alergi yang timbul juga cukup besar. Dia akan berada pada posisi kiri, ya. Seperti pada halnya protein-protein subunit, protein S, mRNA yang dijadikan sebagai vaksin. Baik, ini adalah bentuk-bentuk vaksin yang diambil, ya, dari spike protein S-nya, kemudian ada yang mengambil messenger RNA-nya. Kemudian, nah pada vaksin Sinopharm itu yang diambil adalah memang live attenuated vaksin. Jadi memang vaksin yang hidup atau vaksin yang mati yang kemudian dimasukkan sehingga merangsang untuk kekebalan. Nah, teman-teman sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, para penyintas, ya, fase klinik daripada vaksin tersebut ada vaksin fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4 immunosurveillance. Nah, fase 1 sebenarnya adalah fase di mana untuk menguji efektivitas dan keamanan. Ya, fase 2 untuk keamanan lebih lanjut, tetapi dalam jumlah kelompok yang lebih besar. Beberapa waktu lalu kita mendengarkan yang mana vaksin merah putih, vaksin Nusantara, yang mengambil, nanti mungkin ada kajiannya sedikit ya, kalau memang ada pertanyaan ke sana. Jadi sebenarnya belum selesai. Ya, memang negara kita memang senang sekali untuk hiruk pikuk ya, jadinya sebenarnya sih nggak ada masalah gitu, silakan saja dilanjutkan, tetapi belum waktunya untuk diperdengarkan ya. Kalau sampai seperti vaksin Sinovac sudah hiruk pikuk itu karena memang sudah ribuan orang yang dilakukan vaksinasi tersebut dan di negara kita sudah uji klinik fase 3 sebenarnya ya, untuk mengetahui efek samping, ada banyak efek samping atau tidak dengan jumlah sampel yang lebih banyak. Demikian. Ini tadi ada vaksin yang beberapa vaksin-vaksin yang dikerjakan seperti SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, misalnya MERS, Ebola dan sebagainya. Ini virus-virus yang ada yang dibuat vaksinnya, ya. Jadi yang diinginkan sebenarnya adalah kekebalan kekebalan herd immunity. Jadi kekebalan yang didapat sebenarnya pasif, tetapi dengan tambahan aktifnya dengan mendapatkan vaksin. Nah, itu yang diinginkan sebenarnya idealnya. Dan ini adalah beberapa tipe-tipe daripada vaksin ya. Ada virus, ada vektor dari virus, ada basa asam nukleat, ada protein dan sebagainya. Makin dia makin yang dilihat makin kecil, kemungkinan makin hot
makin mudah dia untuk menginjus antibodi, kemungkinan besar untuk terjadi reaksi alergi juga makin besar. Gitu. Itu yang terjadi. Dan ini adalah beberapa komponen daripada si vaksin tadi. Beberapa waktu lalu kita ada diisukan dengan adanya entah komponen porsen dan sebagainya pada vaksin tersebut. Jadi saat ini sih yang jelas pada vaksin COVID-19 Sinovac atau Sinovac dia termasuk vaksin yang halal. Nah, ini juga yang terpenting, imunogenisitas pada vaksin itu sangat penting untuk meningkatkan antibodi. Makin imun, makin bagus suatu vaksin, itu imunogenisitas makin tinggi. Makin risiko untuk reaksi alergi juga makin besar, tetapi menimbulkan antibodi ke badan juga makin besar. Ya. Nah, ini ada beberapa untuk meningkatkan imunogenisitas makin kuat, maksud saya untuk meningkatkan efektivitas daripada vaksin. Yang pertama menggunakan vaksin hidup, penambahan adjuvan, pemberian vaksin dalam bentuk konjugat dan meningkatkan dosis beberapa kali diberikan. Dan yang diinginkan adalah serokonversi sebagai perubahan ya, peningkatan antibodi sampai terhadap vaksin setelah imun, kemudian mencapai level yang proteksi. Itu yang diinginkan. Makin efektif suatu vaksin, makin efikasinya makin tinggi bila satu bahwa antibodinya makin tinggi, yang kedua penurunan insidennya makin cepat terjadi, ya. Dan kemampuan untuk mencegahnya. Nah, ini yang kemarin pernah sempat dihebohkan masalah efektivitas ya. Jadi di Indonesia sendiri 65,3%, sedangkan Turki kemarin turun menjadi 85 jadinya. Artinya apa? Dari 100 orang yang mengalami infeksi, 65,3 orang itu akan selamat, yang sisanya 35 orang dia akan mengalami infeksi COVID. Apakah kemudian mati atau apakah dia selamat dengan infeksi ringan OTG, itu kita tidak bahas, tetapi yang jelas itulah yang namanya efektif, begitu kira-kira. Ya. Dan berikutnya juga kita punya nanti mungkin ada vaksin Moderna, mungkin masih agak lama karena masih dimonopoli oleh Amerika. Ya, ini juga termasuk yang hot vaksin ya, yang cukup cepat ya, dan itu makin mahal. Cuma masalahnya adalah tidak idealnya adalah dia harus selalu dalam posisi di dalam tempat yang dingin karena dia akan rusak. Jadi agak sulit untuk tempat-tempat kita yang agak jauh. Dia menggunakan teknologi mRNA sehingga langsung masuk ke dalam sel ya, dan cukup efektif ya. Itu kemudian berikutnya ada herd immunity. Nah, herd immunity itu sebenarnya herd immunity mirip seperti kejadian kalau Bapak Ibu dulu pernah dengar yang namanya mumps ya, penyakit gondongan. Penyakit gondongan adalah penyakit yang ditularkan oleh parvovirus ya. Jadi virus parotis ya, kelenjar parotis. Dan kalau dia menginfeksi orang dewasa laki-laki yang mengalami infeksi kelenjar parotis ya, karena virus tadi, apa akibatnya? Akibatnya adalah antibodi tersebut tidak hanya mengejar kelenjar parotis tadi, tetapi juga mengejar ke sel gonad sel orang laki-laki ya, untuk sperma dan sebagainya. Apa akibatnya? Sehingga dia akan mandul. Karena itu yang namanya herd immunity pada kasus ini adalah ketika seorang anak mengalami gondongan, infeksi mumps virus tadi, dia dikumpulkan dengan teman-teman lain supaya teman lain kena. Inilah yang namanya herd immunity yang sebenarnya. Ya. Jadi herd immunity hanya dikerjakan pada kasus-kasus di mana infeksi tidak sampai menyebabkan terjadi kematian, bukan pada COVID. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa herd immunity plus dengan vaksin, maksudnya pada individu-individu yang tidak ideal untuk mendapatkan vaksin akan tetap selamat selama yang dikelilingnya memiliki kekebalan terhadap virus COVID tadi. Nih, herd immunity bisa tercapai bila secara alami. Ini bermasalah kalau bisa alami, berapa harus yang mati. Ya. Kemudian yang kedua, infeksi menyebar ke mayoritas komunitas melalui vaksin juga bisa, ya, di mana kekebalan dipicu oleh vaksin sehingga risiko untuk kematian rendah. Gitu. Ini namanya herd immunity, ya, untuk menyelamatkan yang tidak dapat vaksin, gitu. Ya, atau tidak? Sudah bisa di-share slide-nya? Ya, bisa saya ini. Andika berhenti dulu. Siap. Kalau ada yang mau nanya, boleh dimulai saja Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian.
Mungkin saya nggak bisa jawab, ya bisa kita lihat ya. Sudah, Dr. Andika? Sebentar, Silakan. Sudah kelihatan belum? Baik. Udah. Ini adalah kemarin di launching oleh Dr. Jumhan Atmakusuma, Ketua Prohompedin. Ya, ini terus Dr. teruskan saja. Nanti kita langsung pada ini. Jadi langsung pada nanti rekomendasi. Ini langsung? Ini? Ya, lanjut. Nah ini. Jadi kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok yang yang rentan sebenarnya adalah kelompok individu-individu yang mengalami kanker aktif atau individu-individu yang post pengobatan kemoterapi atau radiasi yang imunnya belum kembali. Jadi masih mengalami imunokompromis. Lanjut, Dr. Dida. Ini adalah jenis-jenis vaksin. Nah, ini kelebihan dan kekurangan tadi seperti yang saya jelaskan yang dari slide Prof. Iris, bahwa kalau dia lebih di safety-nya, pasti dia akan kurang di efficacy, efektivitasnya kurang. Kalau dia efektif, dia agak kurang aman. Jadi yang enak itu adalah yang tengah-tengah. Vaksin Sinovac sebenarnya adalah vaksin yang ada di tengah-tengah kira-kira. Sinovac di tengah-tengah, dia tidak terlalu efektif, cuma 65,3% di populasi Indonesia. Tetapi dia cukup aman. Tidak ada isu untuk keamanan pada penggunaan vaksin Sinovac tadi. Tentu kita pernah dengar beberapa waktu lalu penggunaan vaksin Pfizer menyebabkan kematian pada 42 orang di panti jompo. Itu yang kita takutkan gitu. Karena itu kenapa pemerintah membuat berhati-hati dengan statement-statement untuk boleh atau tidak, apakah orang yang tensi tinggi atau mendapatkan obat pengencer darah itu boleh atau tidak, itu semua sebenarnya terpulang kembali masalahnya adalah latar belakang politisnya. Kalau sampai saja seseorang meninggal, meskipun ini bukan disebabkan karena si vaksin tadi, tapi dampaknya akan besar, sehingga banyak orang yang tidak mau untuk divaksin. Nah, tidak slide lagi. Dok, boleh lanjut? Slide. Ya, lanjut. Lanjut. Ya. Oke. Nah, ini dari kita mulai tadi sudah Sinovac vaksin, kemudian lanjut, dokter. Ya. Ya, sini sebentar ya. Ini ada yang nanya kenapa wajah saya nggak kelihatan. Ibu, saya ada di tengah-tengah kebun, mohon maaf lahir batin. Jadi saya matikan dulu videonya supaya suara saya bisa terdengar. Karena kalau nggak nanti agak susah gitu. Nanti saya adakan lagi wajah saya, Bu. Gitu. Baik. Jadi antara cancer dan SARS-CoV-2. Jadi begini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jadi kalau melihat patogenesis, bagaimana masuknya virus yang SARS-CoV-2 tadi, COVID tadi, itu dimulai dari masuk terinhalasi ke dalam saluran nafas. Dan di saluran nafas itu kemudian mukosa saluran nafas, ya, epitel saluran nafas itu akan bereaksi, ya, dengan mengeluarkan berbagai macam sitokin, zat kimia. Nah, ketika terjadi fase viral atau viremia ini, yang di awal di 1-4 hari ini, yang terjadi proses mulai batuk-batuk, kemudian terjadi demam, sesak, kemudian gejala-gejala yang timbul mirip seperti gejala virus. Itu yang di awal-awal. Dan yang keluar, mengapa sampai pada penelitian pada penelitian di bukan pada penelitian yang kanker. Ya. Pada penelitian Ibu yang lain mute ya. Pada penelitian di Wuhan itu mendapatkan bahwa ternyata pada 4 hari pertama setelah infeksi virus COVID tadi itu terjadi proses destruksi besar-besaran dari saluran nafas, kemudian meluncur masuk ke dalam pembuluh darah dan sebagainya, sehingga kita dapatkan hasil D-dimer yang tinggi, LDH tinggi, ferritin tinggi, menyatakan bahwa ada proses kerusakan di sana. Nah, berikutnya di hari 5 sampai dengan 14 itu terjadi proses di mana tubuh berusaha untuk menyelamatkan dengan cara merusak si virus. Akan tetapi ini mirip seperti kasus demam berdarah di mana kerusakan terjadi bukan gara-gara si virus saja, tetapi ternyata juga dari antibodi dari badan. Nah, ini yang terjadi. Nah, pada pasien-pasien dengan secondary, maksudnya dengan komorbiditas yang ada, misalnya dia sakit kanker, sakit paru, asma, kemudian dia diabetes nggak terkontrol, obesitas dan sebagainya,
itu menyebabkan terjadinya reaksi yang di awal, yang di 4 hari pertama itu sangat berat. Dan selanjutnya di 5 sampai 14 kita akan lihat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, obat-obatan yang masuk seperti kemarin kita pernah dengar ada plasma konvalesen, Estemra, anti-interleukin 6, kemudian obat yang lain itu kalau terlambat memberikan di hari 5 sampai 14 ini adalah berarti juga akan terlambat untuk menyelamatkan si pasien di hari ke-14 ke atas. Teman-teman, Bapak Ibu lihat, itu terjadi kematian kebanyakan terjadi di minggu kedua biasanya. Ya, minggu kedua atau minggu ketiga, jadi setelah hari ke-10 sampai 14. Ini adalah gambaran bagaimana kanker justru pada pasien-pasien kanker karena imunnya justru nggak ada, ya turun dan akan lebih mudah dia untuk masuk lebih terjadi. Sistemik inflamasi yang diharapkan juga tidak terjadi sebenarnya pada awal. Jadi beda-beda nih pada kasusnya, pada komorbid beda, pada pasien normal beda. Slide. Ya, nah ini tingginya kematian pada pasien kanker itu ya karena tadi imunnya tidak ada dan dia biasanya bersama dengan infeksi yang lain. Kita sering melihat bahwa pada pasien-pasien dengan COVID itu selalu disertai dengan tambahan infeksi paru juga. Ya, interaksi dengan penyakit kanker dengan si virusnya tadi. Kemudian kita juga akan melihat pada pasien-pasien dengan leukemia, myeloma, limfoma yang sedang dikemo atau yang mengalami yang sudah stadium lanjut, itu sistem imun menurun sehingga rentan untuk terjadi infeksi yang lebih besar. Nah, ini adalah slide yang penting. Mengapa pasien-pasien hematologi onkologi tidak merespon pemberian vaksin dengan baik? Karena ya tadi, satu imunnya tidak baik, yang kedua yang tadi seperti saya jelaskan, antigen presenting selnya, ya sel pejamunya nggak punya, ya sel T, sel B dan NK sel, 3 sel yang penting dalam tidak ada, sehingga efektivitas tidak bagus. Kemudian yang kedua, bahkan kalau vaksin yang diberikan adalah vaksin virus hidup yang telah dilemahkan, justru akan harmful, akan berbahaya untuk pasien. Nah, kemungkinan respon yang terbentuk tidak sekuat populasi normal. Karena itu, kami dari Perhompedin kemudian memberikan rekomendasi. Kalau pasien-pasien ini adalah pasien-pasien yang sudah di kemoterapi, sudah di radiasi, yang sudah selesai pengobatan, artinya pengobatan contoh pada pasien kanker payudara misalnya, sudah selesai dengan pengobatan aktifnya, kecuali dengan hormon ya, obat hormon itu dapat diberikan vaksinasi ya. Slide. Tidak boleh slide ya. Lanjut, Dok. Lagi, Dok. Ya. Jadi ini sudah dijelaskan ya tadi ya, vaksin ada mRNA dan sebagainya, live attenuated, ada inactivated dan sebagainya. Jadi memang kandidat vaksin untuk pasien-pasien kanker adalah vaksin yang mati inactivated atau vaksin dari viral vector ya, viral vector atau vaksin dari mRNA. Namun ada kalau pada pemberian vaksin dari vektor dari virus ini cukup berbahaya pada pasien-pasien yang imunokompromis. Sehingga pada pasien kanker ini debatable sebaiknya memang tidak diberikan vaksin dari vektor virus karena kemungkinan terjadi replikasi atau pertumbuhan virus di dalam tubuh si yang mendapatkan vaksin akan besar. Karena itu untuk viral vektor mungkin tidak diberikan ya. Slide. Oke. Dok, boleh yang terakhir aja, Dok. Yang terakhir untuk rekomendasi kesimpulan. Jadi ini beberapa penelitian yang menggunakan, jadi yang sudah adalah vaksin Pfizer, vaksin Sinovac ya, sehingga rekomendasi untuk diberikan pada pasien-pasien pada kanker boleh diberikan pada pasien yang imunnya bagus. Ya, lagi Dok ke belakang. Jadi untuk kasus-kasus yang lain seperti gangguan ginjal, ya gangguan ginjal, hipertensi sebenarnya selama tidak ada komorbid tersebut tidak menyebabkan katakanlah gula, misalnya pasiennya dengan diabetes, tapi diabetes terkontrol, boleh. Hipertensi, tetapi hipertensinya tidak maligna, tidak yang berat, boleh diberikan. Ya. Kemudian pada mereka yang menggunakan, tentu ada pertanyaan, Dok, kalau saya menggunakan obat pengencer darah, apakah boleh apa enggak? Atau ada yang menggunakan antiplatelet, misalnya clopidogrel, Dok.
aspirin misalnya, apakah boleh? Boleh diberikan, ya, gitu. Slide. Baik, lanjut dok. Mungkin di terakhir, di kesimpulan, Dokter Prof. Iris sudah masuk. Jadi nanti kita bisa bahas bersama-sama. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, tentu kita mengerti bahwa pasien-pasien dengan kanker, pasien yang hidup dengan kanker, atau pasien dengan kanker plus lakukan tindakan anti kanker, apakah radiasi, kemoterapi, pembedahan, merupakan individu yang rentan, susceptible untuk terjadinya infeksi virus COVID tadi. Apakah dia mendapatkan dari orang lain, keluarganya, ataukah mendapatkan dari tenaga kesehatan, itu besar. Yang kedua, ya, jadi pada pasien-pasien tersebut perlu ditata ulang di manajemen apakah si pasien tersebut perlu kontrol atau tidak. Ini bahasan lain yang dulu kemarin pernah saya bahas ya. Jadi mana yang perlu untuk kontrol ya adalah pasien-pasien yang memang aktif kanker sedang aktif, ya, mana yang sudah lama tidak kontrol boleh ya dengan tentu di manage dengan baik. Sedangkan pasien-pasien yang terkontrol baik, tenang, mendapatkan obat hormon, sudah kurang lebih setahun baik, bagus, tentu tidak perlu kontrol sering-sering. Nah, yang kedua, kapan sebaiknya pasien kanker itu divaksin? Tentu kalau dia pengobatan sudah selesai tadi 2 tahun, atau kita dapat melihat gambaran dari sel darah putihnya, limfositnya dalam jumlah yang normal. Sehingga kenapa mesti normal? Agar dapat merespon, ya, menjawab ketika divaksin, jadi antigen yang masuk dapat diproses dengan baik sehingga menimbulkan antibodi. Ya. Kemudian tentu mana yang paling baik? Tentu yang paling baik adalah vaksin dari virus hidup. Ya, pada kasus-kasus di mana pasien-pasien yang setengah imunokompromis tadi akan mendapatkan vaksin. Ya. Slide lagi, Dokter Ida. Sedangkan untuk vaksin-vaksin yang lain seperti vaksin Moderna sendiri, kemudian ada vaksin Sputnik, Johnson & Johnson, itu sampai saat ini kita belum memiliki data apakah ada perburukan atau tidak pada pasien-pasien kanker bila diberikan vaksin tersebut. Ini kesimpulannya, ya, vaksin-vaksin tersebut sudah fase 1 sampai dengan fase 3, tapi perlu penelitian yang khusus lagi untuk kasus-kasus yang pada pasien kanker dengan vaksin yang lain, ya, seperti Moderna, Pfizer, dan sebagainya. Data saat ini belum cukup untuk memberikan rekomendasi vaksin sebenarnya. Tetapi kita bisa memberikan vaksin yang mati, ya, vaksin mati, bukan live attenuated, ya, bukan yang vaksin hidup yang dilemahkan, atau memberikan vektor virus tadi, karena dia akan bisa bereplikasi dalam tubuh si pasien. Sedangkan vaksin mati, ya, harus diberikan dengan kehati-hatian, ya, meskipun bilangnya adalah tidak rekomendasikan, tetapi ya inilah yang ada, vaksin mati masih bisa diberikan selama dia imun tubuh si pasien tadi itu kompeten, ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Andika untuk penjelasannya. Bersama kita di sini juga sudah bergabung dengan Prof. Iris sepertinya. Prof. Iris, apakah sudah ada? Ya, sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf saya terlambat. Terima kasih banyak Dr. Andika. Udah mulai duluan. Alhamdulillah ada Dr. Andika. Ya, tadi kami memulai sesi pertama dengan Dr. Gunawan, Dok, mengenai aspek pembedahan dihubungkan dengan vaksin. Lalu Dr. Andika, alhamdulillah juga sudah cukup mengupas. Nah, tinggal mungkin Prof. Iris gongnya ya, Prof, supaya pasien-pasien tahu. Kami dokter juga kadang kalau ditanya logika kayaknya nggak apa-apa deh, tapi ntar ya tanya ahlinya dulu. Kita selalu begitu, Prof. Ya, monggo Prof, silahkan. Apakah Prof akan share screen? Ya, saya coba dulu ya, kalau nggak bisa baru ya. Ya, Prof. Sudah kelihatan ya? Sudah, Prof, tinggal di slideshow. Oke, baiklah. Ya, tadi Dr. Andika sudah banyak menjelaskan. Saya kira kalau saya lebih fokus ke vaksinnya ya, ke vaksinnya. Jadi vaksin COVID-19 pada penyintas kanker payudara aman atau tidak pertanyaannya, ya. Nah, kemudian kita lihat lingkup bahasan di sini adalah
pentingnya vaksinasi untuk mencegah penularan penyakit. Ada tipe vaksin COVID-19, ada herd immunity, dan vaksin melindungi masyarakat. Nah, pentingnya vaksinasi ini adalah kita tahu semuanya itu untuk mencegah penularan penyakit yang menular tentunya. Dan tujuan vaksinasi adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, serta melindungi dan memperkuat sistem imun secara keseluruhan. Nah, ini kita tahu ini tujuan daripada vaksinasi. Ya, tapi ada kata-kata di sini herd immunity. Nah, ini penting sekali nanti pengertian mengenai herd immunity. Jadi dia tidak semata-mata hanya menurunkan angka kesakitan dan kematian, tetapi mencapai kekebalan kelompok apalagi pada masa pandemik seperti ini. Nah, kenapa vaksin kita katakan itu berguna? Ini sudah terbukti pada zaman Edward Jenner ya. Dr. Edward Jenner sudah menemukan vaksinasi cacar atau variola ya pada tahun 1796 dan diberikan saat itu pada saat banyak pandemik cacar. Kita tahu cacar adalah penyakit yang cepat sekali menular dan meninggalkan bekas-bekas bopeng di muka dan di sebagian daripada badan. Ya, tetapi saat ini berkat adanya vaksinasi cacar pada saat itu, sehingga saat ini sudah tidak ditemukan lagi penyakit cacar. Ya, betul-betul sudah lenyap yang kita sebut eradikasi. Eradikasi artinya sudah lenyap dari muka bumi. Nah, tadi kita bicara tujuan daripada vaksinasi, sekarang manfaatnya adalah mencegah penularan penyakit menular, eradikasi contohnya cacar tadi atau variola, mengendalikan penularan penyakit. Polio, morbili, sebagian negara memang sudah tidak ada, tetapi sebagian negara masih ada, tetapi terkendali, ya sehingga tidak terjadi pandemik. Ya kalau penyakit-penyakit itu semua terkendali dengan vaksinasi, tidak akan terjadi pandemik. Nah, tadi saya dengar Dr. Andika sudah menjelaskan beberapa tipe pada vaksin COVID-19 itu memang sangat tergantung daripada platform. Ya, jadi vaksin juga mempunyai satu platform tertentu. Sejak Januari 2020, 1 tahun yang lalu, para pakar menemukan genom dari coronavirus COVID-19. Hal ini merupakan langkah awal penemuan vaksin. Nah, kita lihat di sini ada gambar virus corona, dan di atasnya ini adalah spike ya. Spike atau kayak paku-paku yang kita sebut protein S ya. Spike ya, dari S jadinya. Tapi ada orang yang mengambil hanya bagian ini saja untuk membuat vaksin, ya spike-nya saja. Tapi ada juga yang mengambil hanya bagian yang hijaunya ya. Jadi hanya kapsulnya saja. Ya, jadi kayak apa? Dan ada juga yang mengambil hanya RNA-nya saja atau DNA-nya saja, tetapi ada yang mengambil keseluruhan daripada virusnya. Virus itu dimatikan atau tetap hidup dilemahkan. Ya, jadi tergantung farmasinya mau buat seperti apa. Platformnya berbeda-beda. Kenapa mereka pilih platform yang berbeda-beda? Karena kita belum tahu COVID-19 seperti apa. Karena itu dicoba berbagai macam platform agar kita bisa mengetahui nantinya mana yang terbaik. Nah, inilah bentuk-bentuknya ya. Jadi tadi sudah disebutkan ada yang viral vector yaitu melalui adenovirus ya. Kemudian DNA, hanya DNA saja diambil, ada yang RNA-nya ya diambil. Kemudian ada yang protein itu yang spike-nya tadi ya. Dan ada juga yang killed atau attenuated. Attenuated artinya dilemahkan, vaksin hidup. Yang killed ini vaksin mati ya. Nah, yang pada Sinovac yang saat ini ada itu yang mati. Seluruh virus itu yang ada dimatikan ya itu. Jadi kita bilangnya killed whole virion. Ya, jadi vaksin yang dimatikan secara keseluruhan. Makanya ini dianggap relatif lebih aman ya karena semuanya bagian daripada virus itu sudah dimatikan. Nah, ini ada vaksin merah putih yang sering disebut-sebut ya vaksin merah putih. Nah, itu dilakukan oleh 6 institusi yang luar biasa dan mereka mempunyai moto itu bahwa virus itu berasal dari Indonesia dan dikembangkan oleh pakar-pakar Indonesia dan dibuat oleh farmasi di Indonesia dan dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia. Itu adalah moto mereka, makanya namanya vaksin merah putih. Tetapi ada 6 institusi yang terlibat di situ dengan berbagai macam platform. Platformnya juga beda-beda ya. Nah, hal ini akan memperkaya kita untuk melihat isolat virus yang ada di Indonesia mana yang terbaik dengan memakai platform yang mana.
Ya, jadi kita akan lihat nanti yang vaksin merah putih ini baru tahun 2222 baru saja. Sekarang baru masuk di fase 1. Nah, vaksin itu aman atau tidak? Vaksin itu harus melalui fase keamanan, ya. Jadi artinya sebelum fase 1, 2, dan 3 di manusia, sebelumnya di sini ada fase dengan hewan, ya. Jadi fase pre-clinical study atau pre-clinical trial dengan hewan. Akan dilihat keamanannya bagaimana, dan juga selain keamanan mereka melihat imunogenisitas. Artinya bagaimana pembentukan antibodinya akan bertahan berapa lama. Ya, itu sangat penting sekali. Ya, setelah itu bisa dilewati, masuk ke fase 1. Fase 1, 2, 3 itu perbedaannya dalam jumlah orang. Ya, fase 1 kurang dari 100 orang, fase 2 400 600 sekitar itu, dan fase 3 lebih dari 1000. Ya, jadi makin banyak orang yang diteliti, relawan untuk vaksinasi pada penelitian, itu makin terlihat efek simpangnya. Ya, kan kita juga ingin tahu keamanan, karena itu efek simpang harus diperhatikan. Ya, jadi dari fase 1, fase 2, fase 3, dan sebelumnya juga itu keamanan. Sudah dilihat keamanan, kemudian imunogenisitas vaksin, yaitu antibodinya bagaimana terbentuknya, dan yang pada fase 3 muncul kata-kata efikasi, kemanjuran daripada vaksin dalam kelompok penelitian. Jadi kalau kita bicara efikasi, itu dalam kelompok penelitian. Nah, kita masuk ke herd immunity. Apa sih yang disebut herd immunity? Herd immunity adalah kekebalan daripada kelompok, ya. Jadi menurut perhitungan bahwa herd immunity itu perlu dicapai ya sampai 70% kelompok sasaran. Itu perhitungan dari WHO, karena dari RO 1 orang bisa menularkan 3 orang. Ya, sehingga dia ada keluar angka bahwa berapa orang harus diberikan kekebalan dalam satu lingkungan masyarakat, yaitu 70%. Kita bayangkan 70% dari negara Indonesia yang punya penduduk kurang lebih 280 juta. Jadi kalau 70% artinya 160 sampai 170 juta penduduk yang harus sudah divaksinasi untuk mendapatkan kekebalan kelompok. Bagaimana dengan yang 30% tidak divaksinasi? Itu akan terlindung dari yang 70%. Kalaupun terkena tidak akan terlalu berat, terkena biasanya lebih ringan, apalagi yang sudah divaksinasi. Nah, ini gambar yang biru ini ada gambar orang sehat yang sudah divaksinasi, kemudian ada yang merah, ya ini ada orang yang menularkan. Sedangkan yang kuning orang sehat tidak divaksinasi, yang merah mudah bisa menularkan pada yang biru karena yang biru tidak mempunyai kekebalan, tidak divaksinasi. Bagaimana kelompok di bawahnya yang sudah divaksinasi, kelompok kuning? Kelompok kuning orang sehat sudah divaksinasi, ada beberapa orang biru yang tidak divaksinasi, yang ada satu yang merah nyempil orang yang sangat menularkan, sehingga yang merah ini bisa menularkan semuanya yang ada di sini, sehingga akhirnya yang biru-biru ini tertular. Dari 3, 2 orang tertular, dan jadi yang merahnya lebih banyak dari 1, sekarang jadi ada 2. Ya. Jadi artinya vaksinasi itu sangat berguna untuk mencegah penularan dari penyakit menular. Nah, kita bicara lagi herd immunity dibagi 2. Kelompok yang pertama adalah natural ya, atau alamiah, di mana dalam satu kelompok ya, jadi secara alam seperti belum ada vaksin, jadi seleksi alam, orang yang kuat itu dia tidak akan sakit, tetapi orang yang tidak terlalu kuat dia akan sakit dan terkena penyakit, ya seperti bahkan bisa meninggal. Itu natural. Sekarang kalau kita bicara dengan yang buatan itu dengan cara vaksinasi. Jadi kekebalan diberikan kepada orang itu dengan cara vaksinasi. Nah, salah satu upaya untuk mencapai herd immunity tadi yaitu dengan vaksinasi. Ya, tetapi karena kita tidak serentak melakukan imunisasi atau vaksinasi, karena itu upaya 5M tetap harus dijalankan. Di protokol kesehatan tetap harus dijalankan dalam mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak ya 1,5 meter minimal, membatasi mobilitas ya, dan juga menghindari dari kerumunan ya. Nah, itu sangat amat penting ya dilakukan selama kita belum mencapai herd immunity 70%. Kalau sudah tercapai, pandemi akan berakhir, baru kita bisa lepas dari 5M tadi. Nah, kita lihat di sini bahwa vaksinasi itu melindungi masyarakat. Ada kata-kata efikasi, ada efektivitas. Ya, efikasi vaksin adalah penurunan insiden penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan dengan kelompok yang tidak divaksinasi pada kondisi optimal. Ya,
Jadi efikasi itu kita bicaranya itu pada waktu penelitian, bukan sekarang. Ya, jadi pada fase 2 akhir dan 3 itu sudah keluar angka efikasi. Jadi dalam satu penelitian dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama ada kelompok yang divaksinasi dengan vaksin, dan kelompok kedua orang yang disuntik bukan dengan vaksin, hanya dengan cairan kosong saja. Ya, kemudian namanya placebo. Kemudian dibandingkan antara 2 kelompok itu, kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, kita lihat bahwa berapa penularan yang terjadi pada kelompok yang disuntik vaksin dan kelompok yang tidak disuntik vaksin. Nah, itu perbandingan itu kita keluarlah angka efikasi. Nah, kalau efektivitas vaksin adalah kemampuan vaksin dalam mencegah penyakit yang sesuai dengan populasi pada dunia nyata. Jadi artinya vaksinasi itu pada kondisi sekarang ya sudah lewat penelitian, ya baru kita masuk ke efektivitas vaksin. Dan saat ini kita sedang mengikuti efektivitas vaksin. Nah, kalau bicara efikasi vaksin, efikasi pada uji klinis ditentukan oleh sejumlah faktor, sehingga kita tidak bisa membandingkan antara Indonesia, Turki, Brasil pada Sinovac. Penelitian Sinovac di Indonesia itu mengambil bagian dari di China, ya jadi itu sebagian kita melihat bahwa perbedaan dalam efikasi. Dan orang bilang 65,3% itu jelek karena jauh dari 100%. Nah, efikasi itu sangat tergantung dari latar belakang kelompok sukarelawan, epidemiologi wilayah uji klinis dilakukan, dan vaksin dengan kemanjuran 65,3% dalam uji klinis berarti ada penurunan 65,3% kasus penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan dengan kelompok yang tidak divaksinasi. Ya, nah hal ini WHO sudah menetapkan efikasi minimal 50% pada saat pandemik. Jadi artinya 65,3% itu sudah cukup bagus ya untuk mendapatkan angka efikasi untuk di Indonesia. Nah, indikasi perlu prioritas ya. Indikasi pada umumnya disusun oleh banyak negara. Petugas kesehatan nakes ya, dokter, bidan, perawat dan lainnya yang bergerak di bidang kesehatan. Kemudian kelompok uji usia lanjut, tadi pagi saya berbicara dengan Prof. Ati tentang usia lanjut. Kemudian kelompok komorbid yang saat ini kita bicarakan, ada kelompok komorbid, salah satunya adalah kanker. Kemudian 3 kelompok ini sudah dilakukan saat ini, sedang berjalan. Ya. Nah, kemudian sekarang garda depan pelayanan publik itu akan dia batch berikutnya, penyelenggaraan administrasi negara, kelompok produktif, kelompok anak. Nah ini akan berjalan nanti ya. Anak masih dalam penelitian untuk vaksin anak ya, masih dalam fase 3 di luar negeri penelitiannya. Jadi kita masih menunggu hasil kelompok anak bagaimana imunogenisitas daripada vaksinnya, bagaimana pembentukan antibodinya pada vaksinnya dan keamanannya tentunya. Nah, vaksin apa yang akan dipakai di Indonesia akan ditentukan oleh pemerintah. Saat ini kita baru punya vaksin Sinovac. Ya, vaksin Sinovac adalah vaksin mati secara keseluruhan. Vaksinnya virusnya diambil dan sudah dimatikan dan ini sudah dianggap aman. Ya, dan dosisnya hanya 0,5 mililiter intramuskuler. Intramuskuler itu artinya kita suntik di daerah lengan atas dan diberikan ke dalam otot. Nah, untuk usia 18 sampai 59 tahun pemberian 2 kali dengan jarak waktu 0 sampai 14 hari, sedangkan untuk lansia 60 tahun ke atas jaraknya adalah 0 sampai 28 hari. Dan ini sangat masuk di akal ya, karena pada lansia dalam 14 hari antibodi yang terbentuk lebih bagus yang 28 hari dibandingkan yang 14 hari. Karena sudah digenerasi imun sistemnya, sehingga lebih lambat pembentukan antibodinya. Ya, jadi kalau dia diberikan pada 14 hari atau diberikan 28, lebih bagus pada 28. Sehingga ditetapkan untuk Sinovac, vaksin lansia diberikan pada 0,28. Nanti berbeda lagi dengan Moderna, dengan Pfizer, itu beda lagi. Jadi kalau yang saya bicarakan di sini adalah kelompok yang khusus untuk Sinovac, ya. Karena Sinovac yang sudah masuk di Indonesia. Nah, saat ini memang sudah untuk lansia, ya. Kita bersyukur bahwa lansia sudah dapat diberikan, ya. Dan saat ini juga sudah untuk ibu menyusui. Tadinya tidak boleh, tapi sekarang sudah boleh. Dengan ibu hamil tetap tidak boleh. Tapi kalau ibu hamil yang sudah terlanjur hamil, kemudian setelah terlanjur dia divaksinasi, jangan digugurkan. Diikuti kehamilannya sampai melahirkan, nanti kita lihat. Itu merupakan satu data, kalau memang banyak ibu hamil yang tidak sengaja disuntikan, dia tidak tahu karena dia hamil, dan kita akan ikuti terus semuanya. Mungkin suatu saat dinyatakan bahwa ibu hamil itu boleh dilakukan penyuntikan COVID-19. Seperti
Halnya juga dengan vaksinasi influenza sudah boleh untuk ibu hamil, karena juga banyak saat itu yang tidak sengaja ibu hamil disuntik karena dia tidak tahu hamil, atau memang ada ibu hamil yang ingin disuntik karena di luar negeri kalau ada influenza itu sangat-sangat menakutkan. Sehingga sebelum musim dingin mereka sudah melakukan vaksinasi influenza. Nah, inilah rekomendasi yang dikeluarkan oleh PAPDI, ya, tapi antara layak dengan tidak layak. Tadi Dr. Andika juga sudah menjelaskan ya untuk orang-orang yang kanker, ya, karena di sini ini termasuk yang layak, tetapi tetap harus sudah terkontrol, sudah terkendali. Jadi penyakit yang sudah terkendali baru bisa kita berikan untuk melakukan imunisasi atau vaksinasi. Nah, di sini penyakit penyerta atau komorbid belum bisa divaksin. Di sini katakan penyakit dengan kanker, ya, kanker apapun, ya, kelainan hematologis, gangguan koagulasi, gangguan imunokompromis, dan gangguan pada pasien dalam terapi aktif kanker. Termasuk di sini kanker payudara. Tadi Dr. Andika sudah menjelaskan dengan sangat jelas ya mengenai itu, dan ini saya menambahkan dari sisi vaksinnya saja, ya. Jadi memang semuanya itu harus terkendali, ya. Jadi harus kembali ke dokternya masing-masing, ya, karena dokternya yang paling tahu kondisi pasiennya. Kalau dokternya mengatakan oh ya ini sudah boleh divaksinasi, baru boleh. Tapi yang jelas setiap kanker yang memakai obat-obat anti kanker ataukah imunosupresan, termasuk orang-orang autoimun yang memakai imunosupresan, itu tentu boleh untuk divaksinasi karena tidak akan terbentuk antibodi dengan baik karena tertekan oleh imunosupresannya itu. Ya, jadi artinya tetap harus terkendali dan tetap kembali ke dokternya masing-masing dan dokternya yang menyatakan boleh atau tidaknya. Dan umumnya yang terbaik adalah dokternya membuat surat bahwa ini sudah bisa divaksinasi, tapi ada kalau memang tidak bisa, ini dengan diagnosa ini belum dapat divaksinasi karena masih minum obat-obatan. Nah, samping itu kita harus tahu juga efek simpang. Ya, efek simpang dari vaksin tidak berbeda dengan vaksin lain. Ada efek lokal, efek sistemik. Efek lokal kemerahan, bengkak, nyeri daerah suntikan. Dengan efek sistemik demam, sakit kepala, pusing, mual, muntah, diare. Nah, sampai saat ini belum dilaporkan efek samping ringan sampai sedang. Nah, ini khusus untuk Sinovac, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi, mengapa kita harus memantau? Karena tidak ada vaksin yang 100% aman dan tanpa risiko. Ya, jadi vaksin tetap ada risikonya. Penting untuk mengetahui risiko dan bagaimana menangani KIPI dan menginformasikan kepada orang dengan benar tentang KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, ini penting ya untuk membantu menjaga kepercayaan publik terhadap program imunisasi. Jangan sampai orang tidak tahu bahwa itu ada efek simpang sehingga mereka akhirnya berbagai hoax. Oh ya, kalau KIPI-nya banyak loh, bengkak bekas dari suntikan. Nah, itu jadi hoax. Jangan mau deh sakit. Padahal itu hal yang biasa, nyeri bekas suntikan, bengkak bekas suntikan. Ya, jadi kalaupun sistemik, pusing kepala, tapi itu akan hilang dalam 1-2 hari. Ya. Itu sangat penting untuk diedukasi. Jadi pemantauan KIPI juga membantu meningkatkan kualitas layanan ya, karena kita tahu ada peranan penanganan dari Komnas KIPI ya di daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Ya, itu sangat penting sekali. Nah, efek simpang COVID-19 tadi ini tadi sudah saya sebut ya, kembali supaya diingat ya, demam, kepala sakit, mual, muntah, diare bisa terjadi ya, itu efek sistemik yang sering terjadi pada COVID-19. Jadi sebagai kesimpulan, untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia, selain upaya protokol kesehatan, juga diperlukan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi itu adalah merupakan salah satu upaya, bukan satu-satunya, tapi salah satu upaya untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok, agar dapat memutus rantai penularan secara menyeluruh, perlu dilakukan vaksinasi pada sekitar 70% kelompok sasaran. Nah, vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan pada lansia atau orang dengan komorbid yang terkendali dan orang-orang juga yang terkomorbidnya tergantung komorbidnya apa. Kalau memang dengan penyakit kanker tapi sudah terkendali, bisa saja divaksinasi, tetapi tentu vaksinnya harus cari yang aman. Seperti tadi Dr. Andika sudah katakan, saya sangat setuju, memang vaksin mati. Dan memang dalam hal ini Sinovac termasuk vaksin yang aman ya, karena betul-betul vaksin mati dari seluruh virusnya diambil dan sudah di-inactivated. Jadi inactivated whole virion. Nah, itulah yang kondisi Sinovac saat ini.
Jadi kita menganggapnya ini adalah vaksin yang aman. Ya, untuk penyakit-penyakit lain pun dianggapnya ini penyakit vaksin yang aman, bukan karena dia vaksin mati, karena itu harus diberikan 2 kali untuk mendapatkan pembentukan antibodi yang baik ya, atau imunogenisitas. Ya, jadi pengertian kita bahwa kenapa 2 kali ya, karena dia memang vaksin mati. Vaksin mati responsnya terhadap sistem imun tidak sebaik dengan vaksin hidup. Tapi kalau vaksin hidup diberikan bukannya bahaya, bisa saja kalau dia bereplikasi terus ya. Karena itu pada kondisi-kondisi tertentu yang ada komorbid itu lebih baik kita berikan vaksin mati. Ya, jadi kita tidak memberikan vaksin hidup supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, apalagi penyakit kanker ada penyakit yang sistem imunnya sudah menurun, yang kita bisa terjadi imunodefisiensi. Karena itu kita memang harus berhati-hati pada setiap kondisi tertentu seperti itu tidak dapat diberikan vaksin hidup. Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Iris untuk penjelasannya, sangat jelas dan lengkap. Dan kebetulan kita juga sudah banyak sekali pertanyaan, ada yang menyampaikan sejak kemarin lewat WhatsApp, ada yang menulis di sini. Mungkin ibu-ibu saya tidak akan membacakan satu persatu pertanyaan, tapi saya kompilasi beberapa pertanyaan yang memang mirip, saya jadikan satu. Mungkin yang pertama saya ke Dr. Andika dulu. Dr. Andika kan tadi mengatakan juga bahwa sudah boleh diberikan vaksin kalau sudah remisi 2 tahun, artinya sudah dianggap selesai ya pengobatan 2 tahun. Nah ini ada teman-teman kita yang bertanya bagaimana untuk terapi hormonal. Terapi hormonal itu kan bisa sampai 5 tahun, 7 tahun, ada yang 10 tahun. Kapan dia katakan remisi? Apakah setelah semua terapi hormonal selesai atau cukup setelah kemoterapinya saja? Baik, terima kasih Dr. Farida. Jadi yang namanya remisi adalah mendapatkan pengobatan yang aktif ya pada kankernya. Jadi kalau hormonal dia kan akan menekan sel kanker pada fase G0, tidak akan kemana-mana. Jadi efek sampingnya tidak terlalu banyak dan tidak akan menyebabkan gangguan pada fungsi imun atau pada sistem imun, sehingga dapat diperbolehkan untuk dilakukan pemberian vaksin. Jadi kita mengambil 2 tahun karena memang rata-rata dalam 2 tahun itu terjadi mau muncul atau tidak ya pada kanker, terutama yang paling berat yang seperti triple negative breast cancer, dia akan muncul dalam 2 tahun dan sebagainya. Itu. Dan yang kedua, sebenarnya kalau saya selain dalam 2 tahun, yang kedua tadi untuk pemeriksaan darah perifer lengkap, kita melihat limfositnya. Apakah si pasien ini memang dalam posisi masih imun kompromis atau tidak? Karena tentu kita tahu bahwa pada pasien-pasien yang remisi ini ada yang memang bagus secara imun, atau ada juga yang tidak gitu. Ada yang menjelang setelah 2 tahun ternyata dia muncul kembali kan juga ada. Itu yang jelek. Jadi karena itu untuk mencegah, karena begini Bapak Ibu sekalian, memang vaksin COVID ini sangat politis sekali. Gitu ada reaksi yang muncul heboh. Begitu dokter SPJP dokter jantung ya yang meninggal heboh, padahal belum tentu akibat daripada proses vaksinnya tadi begitu. Jadi sekali lagi remisi 2 tahun, kemudian untuk hormonal tidak ada masalah. Kemudian kalau bisa periksa langsung juga dengan pemeriksaan darah lengkap, melihat limfosit antara hasilnya hitung atau count-nya itu antara 20-40% dengan nilai leukositnya di atas 3.000 begitu. Itu Dr. Farida. Baik, Dr. Andika, bagaimana dengan terapi target? Ya, terapi target seperti pemberian trastuzumab sendiri sebenarnya juga tidak kan dia mengganggu di Jadi HER2, HER1 itu kan dia tidak bermasalah di sistem imun. Jadi yang sistem imun kita kan antara limfosit B, limfosit T, NK sel 3 itu. Jadi dia sementara ini tidak ada masalah. Termasuk kalau pertanyaannya, Dok, kalau pada pasien dengan limfoma yang menggunakan rituximab bagaimana? Nah, itu yang mungkin ya perlu dilihat ya lebih lanjut. Tetapi memang pada pemberian rituximab kan tidak diberikan lama ya. Tidak seperti pada pemberian trastuzumab sampai setahun. Bahkan kalau di Singapura ada yang memberikan sampai 2 tahun nggak berhenti. Nah, itu yang perlu difikirkan. Tetapi overall pada pasien-pasien dengan terapi antibodi monoklonal, terapi target dapat Dok diberikan pemberian. Hanya memang mungkin kalau trastuzumab, Dr. Andika, karena kita berikan selama setahun dengan perhitungan bahwa sebaiknya pasien sudah remisi 2 tahun, artinya dalam 2 tahun itu mungkin juga trastuzumabnya sudah selesai mungkin ya? Ya, gitu. Ya, sekali lagi kan perlu dikaji lagi dan dokter perlu melihat
sudah. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu-Ibu, sekali lagi bahwa perlu evaluasi dari dokter yang memegang selama ini. Satu, apakah memang remisi 2 tahun, dan ketika dia remisi, apakah memang dia eligible untuk vaksin begitu. Jadi tidak saklek harus 2 tahun. Ya, maksudnya 2 tahun plus dengan rekomendasi dari dokternya begitu kira-kira. Baik, terima kasih Dr. Andika. Prof. Iris, maaf ini ada pertanyaan dari beberapa teman-teman. Kalau pertanyaan mengenai apa yang dicek sebelum vaksin, tadi Dr. Andika sudah menjawab pemeriksaan darah salah satunya dengan kadar limfosit. Apakah dari Prof. Iris ada tambahan? Lalu saya langsung aja ya Prof. Iris ya. Yang berikutnya aja. Bagaimana untuk tahu kalau kita mau divaksin, apakah akan ada reaksi negatif atau bahkan mungkin tidak merespon vaksin tersebut? Lalu adakah suplemen yang harus digunakan pada saat mau divaksin? Ya, jadi vaksinasi secara umum itu memang kita yang punya komorbid tetap harus melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai konsultasi dengan dokternya masing-masing. Komorbid apapun, apalagi komorbid kanker ya, lebih lagi ya, yang biasa aja kita pakai pemeriksaan, apalagi yang kanker seperti yang Dokter Andika katakan, saya kira itu sudah lengkap ya, periksa limfosit, karena limfosit CD4, CD8 itu salah satu bagian untuk melihat bagaimana kondisi kekebalan tubuh saat ini ya. Jadi itu penting karena kalau CD4 di bawah 200 itu pun tidak akan membentuk antibodi dan bisa saja mudah terkena infeksi ya, seperti hal itu. Jadi itu sangat dibutuhkan pemeriksaan di awal. Tapi untuk komorbid yang lain pun sama ya, ada beberapa pemeriksaan yang tentunya berbeda-beda tergantung komorbidnya. Contoh misalnya diabetes ya, tentu gula darahnya yang harus diperhatikan. Ya, jadi hipertensinya sudah dinamis. Dulu hipertensi 140/50, sekarang 180/110. Jadi dinamis sekali. Di pada awal sekali kita memang sangat strict dari PAPDI ya, karena PAPDI juga mengacu dari berbagai perhimpunan seminat. Ya, PAPDI itu perhimpunan profesi. Di bawah PAPDI kita di PAPDI itu ada 12 divisi, di mana 12 divisi itu masing-masing mempunyai perhimpunan seminat. Dan salah satunya ya yang onkologi, di mana Dr. Andika ada di sana. Ya, jadi itu kita semuanya sangat serahkan ke pakarnya masing-masing ya, yang semua itu dikumpulkan di PAPDI ya. Kemudian saya dari alergi imunologi, jadi kita mengumpulkan sesuai bidang kita masing-masing. Nah, dengan demikian tetap harus dilakukan pemeriksaan di awal ya, apalagi lansia tetap juga pemeriksaan ada beberapa yang harus kita lakukan. Kehatian-hatian seperti ini perlu kita lakukan supaya menghindari KIPI ya. Orang autoimun juga sama, demikian juga ada beberapa pemeriksaan darah ya. Tadi Dr. Andika sudah untuk khusus onkologi karena kita bicara saat ini tentang onkologi. Ya, jadi tetap dilakukan pemeriksaan di awal sesuai dengan komorbidnya masing-masing. Ya, jadi setelah itu kalau dokternya mengatakan boleh divaksinasi, baru boleh divaksinasi. Jadi jangan kita menentukan diri kita sendiri walaupun kita sedang merasa sehat. Kemudian vitamin-vitamin yang perlu dikonsumsi memang selama masa pandemik utamanya justru vitamin C dan D. Ya, D ini sangat penting untuk semua kondisi ya, karena tubuh kita mempunyai reseptor vitamin D dari kepala sampai ke bawah ya. Semua organ-organ tubuh kita mempunyai reseptor vitamin D. Sehingga vitamin D ini merupakan salah satu sebagai pencegahan terhadap COVID di masa pandemik. Ya, rata-rata kita minta orang minum 5.000 international unit sampai 10.000 per hari ya, tergantung kondisinya. Tapi ini merupakan salah satu yang memang kalau ditanya suplemen apa ya, vitamin D. Vitamin C juga demikian. Vitamin C rata-rata 500 mg per hari ya, kecuali kalau dia kondisi yang kurang sehat bisa sampai 1.000 ya. Seperti C dan D ini yang pegang peranan penting. Banyak sekali sekarang yang berbagai macam multi level marketing menawarkan beraneka ragam. Kita harus memilih ya, apalagi kalau ada komorbid kanker, komorbid autoimun, komorbid yang lain, harus hati-hati. Jangan termakan iklan, jangan termakan macam-macam. Tanyakan ke dokternya dulu, suplemen ini cocok apa tidak untuk saya. Ya, tapi yang jelas, yang saya bisa tegaskan, vitamin A, B, C, D, E, dan zinc. Ya, A, B, C, D, E, dan zinc itu sudah umum. Dan silakan ada yang menanyakan madu silakan, tapi madu yang asli, jangan madu yang banyak gulanya atau yang campuran-campuran. Ya, jadi madu yang benar madu, korma silakan, itu baik sekali madu dan korma. Ya, jadi banyak hal-hal yang memang harus tanyakan ke dokternya. Gitu.
Baik, terima kasih Prof. Untuk Dr. Gunawan, ini ada satu pertanyaan karena sepertinya berhubungan dengan riwayat operasi sebelumnya. Jadi dari Ibu Arianti, saya penderita kanker payudara sinistra sebelah kiri, post mastektomi tahun 2014. Saat ini kondisi stabil. Pada saat pelaksanaan vaksin, saya disuntik di lengan sebelah kiri. Jadi kankernya sebelah kiri, disuntik di sebelah kiri. Dan saya telah melaksanakan vaksinasi tahap kedua. Apakah bermasalah, Dok? Silakan Dr. Gunawan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang tadi yang sudah kita bahas sebenarnya di awal, angka kejadian dari efek samping dari imunisasi vaksin dari COVID-19 ini pada sebagian kecil memang bisa memicu terjadinya pembesaran kelenjar getah bening yang dalam hal ini pada kasus yang kanker payudara juga bisa terjadi kekambuhan lokoregional di daerah aksila. Sehingga makanya disarankan untuk suntikannya di lengan yang berlawanan. Jadi jika kanker payudaranya di sebelah kanan atau di seksi aksila sebelah kanan, maka penyuntikannya di lengan sebelah kiri. Jadi, tapi memang yaitu angka kejadiannya sangat kecil dan tidak serta-merta itu menjadi absolut bahwa jika kemudian akan terjadi pembesaran kelenjar getah bening akibat vaksinasi tersebut. Dan memang jika terjadi pembesaran kelenjar getah bening akibat vaksinasi itu beda karakteristiknya dengan benjolan akibat keganasan, KGB karena keganasan. Kalau pada vaksinasi biasanya efek sampingnya itu jadi benjolannya adalah radang, jadi benjolan KGB-nya itu nyeri, ada tenderness dan akan resolusi sendiri dalam waktu beberapa minggu. Sedangkan pembesaran KGB aksila karena keganasan biasanya perabaan, tidak nyeri, kemudian nanti kita lakukan pemeriksaan USG, ada karakteristiknya bentuknya bulat, hilusnya menghilang, nanti kemudian tidak akan resolusi spontan, justru membesar, nanti akan kita konfirmasi dengan pemeriksaan baik histologi ataupun histopatologi. Jadi sebenarnya kalau sudah dilakukan ya sudah kita observasi saja, itu bukan suatu hal yang sifatnya absolut menjadi kontraindikasi. Mungkin demikian Dr. Farida. Terima kasih Dr. Gunawan. Saya jadi ingat Prof. Iris tadi sebelum Prof. masuk ada pertanyaan. Jadi selama ini kan kalau pasien yang dikerjakan operasi payudara dengan diseksi aksila itu menghindari trauma pada lengan yang sisi yang bersangkutan. Kebetulan tadi ada pasien yang sudah menjalani di kedua sisi, jadi kanan kiri dia mendapatkan mastektomi dan diseksi aksila. Sehingga bertanya, lalu saya disuntik di mana? Tadi kami masih sempat menjawab bahwa ya selama tidak menimbulkan reaksi radang berlebihan, tidak apa-apa, karena khawatirnya memang kalau reaksi radang berlebihan limfedema. Apakah ada jawaban lain, Prof. Iris, barangkali? Ada lokasi lain tempat penyuntikan selain lengan? Maaf, Prof, masih di mute, Prof. Ya, memang sulit ya, kalau seperti itu harus hati-hati ya dalam itu. Jadi betul-betul harus kondisi sehat orangnya dan kondisi onkologinya dari dokter onkologinya memang sudah boleh ya. Jadi kita mungkin yang kiri kanan dilihat yang lebih kecil, nah, ya lebih kecil kemungkinan terjadi reaksi ya. Jadi kalau yang kondisi payudaranya kanker payudara besar di daerah yang satu, dicari yang lebih kecil kankernya ya di situ. Soalnya kita bisa juga bilang di gluteus, tapi kita tidak lakukan. Karena gluteus itu terlalu tebal jaringan lemaknya, sehingga penyerapan daripada untuk pembentukan antibodi akan tidak baik juga, ya. Jadi tidak bahaya, tapi nggak terbentuk, ya. Jadi sebaiknya nanti ditanyakan ke dokter onkologinya di antara kiri kanan mana yang kemungkinannya lebih kecil. Ya artinya ya untuk kankernya lebih gede itu yang jangan, ya seperti itu. Baik, terima kasih, Prof. Pertanyaan untuk Dokter Andika. Dokter Andika, ada pasien yang harus mendapatkan, dia berencana mendapatkan vaksin COVID-19, tapi lalu kemudian juga akan mendapatkan infus zoledronic acid. Pertanyaannya berapa jarak waktunya? Baik, terima kasih Dr. Rida. Sebenarnya nggak ada masalah untuk pemberian, kan yang satu buat imunnya, satu lagi buat untuk kalsium untuk bisosfonat kan untuk tulangnya. Jadi nggak ada masalah, tidak berinteraksi. Dan belum ada laporan ada reaksi alergi yang timbul pasca pemberian itu. Baik, terima kasih. Untuk Prof. Iris, kebetulan juga ada yang bertanya jarak antara vaksin kalau dia juga mau mendapatkan vaksin hepatitis B. Apakah ada jarak tertentu? Ya, untuk khusus untuk COVID-19 memang ada jarak. Hanya khusus untuk vaksin ini karena vaksin ini adalah vaksin yang baru.
Sehingga ketetapan dari Itagi dan Badan POM kita sudah menetapkan bersama untuk bahwa 1 bulan sebelum vaksinasi COVID-19 ini tidak boleh ada vaksin apapun, dan 1 bulan setelah vaksin COVID-19 pun tidak boleh ada apapun. Kenapa demikian? 1 bulan sebelumnya, karena KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu lamanya 28 hari setelah vaksinasi yang terakhir. Jadi kalau misalnya kita mau vaksinasi influenza tanggal 1 Maret misalnya, jadi paling cepat itu kan 28 hari. Jadi 29 Maret baru boleh suntikan yang lain, COVID-19. Ya kenapa? Karena kita takutnya ada KIPI dari vaksinasi influenza sebelumnya, supaya tidak tercampur. Nah setelah itu baru kita lakukan vaksinasi COVID-19. Nah vaksinasi COVID-19 yang pertama dan kedua bedanya 14 hari untuk usia sampai 18 sampai 59, bila mana dia lansia 0 sampai 28 hari. Nah yang jelas setelah vaksinasi kedua, 28 hari ke belakang tidak boleh divaksin apapun agar kita bisa melihat bila mana ada KIPI. Hitungan KIPI untuk COVID-19 ini adalah 28 hari setelah vaksinasi yang kedua. Jadi kita masih mengawasi KIPI-nya sampai 28 hari. Setelah itu baru boleh divaksinasi. Ini nanti kalau semuanya sudah aman tentu nggak akan begini. Karena kita masih pakai EUA, Emergency Use Authorization. Ya kalau misalnya kita mau umroh, mau haji, kiri kanan oke. Saya waktu dulu pernah kiri kanan 1 meningitis, 1 influenza, no problem sama sekali, dan rata-rata kita lakukan sudah lama seperti itu untuk umroh dan haji. Ya bahkan orang yang mau pergi ke luar negeri itu pun kita dilakukan kadang-kadang 3 suntikan. Ya dia harus suntik yang lain-lain, tapi yang jelas semuanya ada aturan mainnya, ada SOP-nya. Ya itu saja. Baik, terima kasih Prof. Iris. Dr. Andika, ini masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum jelas mengenai remisi. Apa itu definisi remisi kanker, sehingga kemudian dari situ dihitung 2 tahun kemudian boleh mendapatkan vaksinasi. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Dr. Andika. Baik. Terima kasih, Dr. Farida. Mohon maaf bunyi-bunyinya. Jadi Dr. Farida begini, bahwa memang remisi 2 tahun. Kita punya 2 remisi, ada remisi 2 tahun, ada remisi 5 tahunan. Jadi yang namanya remisi 2 tahun, artinya bahwa dia kanker sedang tidak aktif. Kemudian yang kedua, dia sedang tidak mendapatkan pengobatan aktif lagi. Apakah bentuknya kemoterapi, apakah bentuknya operasi, gitu. Ataukah memang sebenarnya yang namanya antibody tadi itu sebenarnya masih debatable ya. Tentu juga melihat keadaan si pasien. Tapi kalau melihat bagaimana patomekanisme daripada anti HER2 tadi, ya kalau dari sisi saya sih sebenarnya silakan saja untuk diberikan vaksin selama limfosit count-nya baik. Gitu. Jadi sekali lagi 2 tahunnya berdasarkan itu, Dr. Farida. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan tambahan, Dr. Andika, mengenai penggunaan tapros, leuprolide acid ya. Jadi untuk menekan fungsi ovarium, apakah itu disamakan dengan terapi hormon atau dengan kemoterapi dari pasien? Leuprolide acid atau ya, tapros ada yang kita pakai 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Sebenarnya tidak, dia sebenarnya ya kalau mau dibilang pengobatan untuk kanker aktif juga, tetapi dia tidak mempengaruhi sistem imun. Yang terpenting dokter tidak mempengaruhi secara aktif sistem imun tadi. Kalau dia mempengaruhi sistem imun secara aktif, nah itu sebaiknya ditunda untuk diberikan vaksin. Tetapi kalau tidak, ya kayak tapros ini sebenarnya tidak ada masalah. Silakan saja untuk diberikan vaksin. Itu dok. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir, karena kebanyakan sudah terjawab, Prof. Iris, ini mungkin buat kami juga, dokter-dokter seperti saya dan dokter Gunawan yang dokter bedah, seringkali pasien datang ke kita bertanya, dok boleh vaksin atau tidak? Selain dari yang tadi sudah Prof. Iris dan Dr. Andika jelaskan, Prof, kadang-kadang kami juga punya kekhawatiran karena memang ada KIPI ya, Prof ya. Nah, walaupun dikatakan kita bisa misalnya bilang oke, kondisi kanker ibu aman untuk vaksin, kita periksa juga limfositnya tadi aman. Bagaimana menjelaskan ke pasien bahwa kalau ada KIPI itu bukan karena kondisi kankernya, tapi memang karena memang KIPI itu bisa terjadi, Prof. Ya. Jadi sebelum kita lakukan vaksinasi, edukasi sangat amat penting. Ya, kita harus melakukan edukasi tentang KIPI. Ini yang paling penting, justru di sini letaknya.
Jadi nanti kemungkinan bisa terjadi seperti ini. Nah, misalnya pada pasien kanker, kemungkinan ini bisa terjadi reaksi ini begini. Nanti kita tanya, apakah bersedia divaksinasi? Tetap harus kita tanyakan seperti itu. Ya, jadi memang ini luar biasa ya pandemik ini ya. Sehingga apa yang kita lakukan harus kita tanyakan, harus kita kasih tahu sejelas-jelasnya sampai orang itu mengerti. Dan KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi bisa berhubungan dengan vaksin, bisa juga tidak berhubungan dengan vaksin. Jadi KIPI itu dibagi dua, ya, ada berhubungan, tidak berhubungan, dan nantinya kita akan melihat bahwa itu berhubungan atau tidak setelah kejadian. Ya, jadi banyak sekali hoax yang muncul pada awal-awal penelitian bahwa atau pada yang fase 3 atau setelahnya di luar negeri muncul setelah dilakukan vaksinasi COVID-19 penderita meninggal. Dikatakan begitu ya, ada meninggal ini, ada segerombol meninggal. Ternyata diperiksa mereka ada biopsi ya mereka di sana, itu ternyata tidak berhubungan. Itu memang tidak berhubungan ya. Jadi memang kita harus hati-hati ya, karena segala macam berita itu bisa masuk kalau kita tidak benar-benar perhatikan. Karena itu kembali lagi edukasi itu sangat penting. Kami dari tim advokasi vaksinasi COVID-19 PBID sekarang banyak melakukan edukasi melalui webinar maupun flyer-flyer ya. Jadi flyer-flyer untuk meluruskan hoax-hoax yang kami sebarkan melalui WA group dan juga Instagram dari PBID. Nah, itu sangat amat penting. Dan sekarang juga bekerja sama dengan Kemenkes juga banyak melakukan edukasi. Ya, jadi sekarang kita sudah terintegrasi antara ID, Kemenkes dan juga dari ITAGI ya, dari dan yang lain-lainnya itu sekarang sudah bersatu padu semuanya mengadakan edukasi untuk hoax-hoax itu harus diluruskan ya, sehingga jangan sampai gara-gara itu cakupan imunisasi menjadi rendah. Ya, kira itu. Baik. Maaf, ternyata ada 1-2 pertanyaan lagi yang mungkin sebaiknya ditanyakan daripada Ibu ini nanti gelisah. Mungkin Dokter Andika bisa membantu. Jadi ada pasien, beliau mengatakan di mastektomi pada tahun 2011, kondisi kanker payudaranya stabil, tapi 2 tahun yang lalu dapat penyumbatan di otak. Dan sekarang bertambah banyak. Saat ini sedang pengobatan agar penyumbatan itu tidak bertambah banyak, jadi kemungkinan pengencer darah. Apakah boleh divaksin atau tidak? Mungkin Dokter Andika atau Prof. Iris silahkan. Ada lagi, maaf sekalian, satu lagi. Beliau riwayat kanker payudara juga, namun sekarang memiliki masalah dengan mioma dan bronkitis. Silahkan. Mungkin Prof. Iris duluan, mungkin Prof? Masih mute, Prof, maaf. Prof. Iris, maaf, masih di mute. Masih mute, Prof. Atau sambil menunggu Prof. Iris, Dr. Andika mungkin? Baik, Dr. Farida. Jadi pada mereka yang menggunakan obat antikoagulan sebenarnya tidak ada kontraindikasi selama penggunaan obat antikoagulan tersebut sudah tercapai targetnya. Artinya gini, kita akan melihat dari hasil D-dimer dan sebagainya. Memang Dr. Farida dan para penyintas bahwa pemberian vaksinasi juga akan menyebabkan terjadinya inflamasi, akan menyebabkan terjadinya katakanlah kental darah dalam kondisi ringan sebenarnya, gitu. Jadi memang perlu kehati-hatian. Tapi kalau sudah dalam penggunaan antikoagulan sebenarnya tidak ada kontraindikasi absolut untuk diberikan apakah dia diberikan antiplatelet seperti aspilat, tromboaspilat, kardioaspirin, clopidogrel, tiklopidin dan sebagainya. Tetapi untuk mereka yang dengan antikoagulan memang perlu dilihat sudah terkontrol belum, D-dimernya sudah normal belum, gitu. Jadi memang sekali lagi Ibu harus kembali ke dokternya untuk dikaji ulang. Apakah ke dokter hematologi untuk melihat atau dokter penyakit dalam untuk melihat apakah memang kental darahnya sudah dalam proses perbaikan, gitu. Kalau sudah perbaikan boleh diberikan. Yang kedua apa Dokter Farida? Yang kedua, pasien dengan jadi kanker payudara sekarang memiliki mioma dan mioma uteri ya, dan bronkitis. Baik, tidak ada masalah sebenarnya untuk melakukan vaksinasi. Jadi jangan terlalu khawatir sekali
untuk pemberian vaksin. Mioma kan biasa, maksudnya pada orang normal pun ada yang memiliki miom. Selama miomnya bukan jadi miosarkom, ya, miom biasa aman. Bronkitis pun kadang-kadang itu adalah diagnosis dari hasil radiologi Bapak Ibu sekalian. Jadi kecuali ada reaksi alergi yang muncul, katakanlah ada asma dan sebagainya yang saat ini sedang ada dan belum terkontrol, itu nanti dokter Prof Iris mungkin yang akan menjawab. Tetapi overall tidak ada masalah untuk melakukan pemberian vaksin. Begitu Dr. Farida. Terima kasih. Prof Iris, maaf satu lagi Prof. Ada dari Dr. Ramses, ini dokter bedah onkologi di Lombok, Prof. Apakah benar pada pasien kanker tentunya terjadi, pada pasien kanker kan biasanya terjadi imunokompromis, sehingga kalau dia mengalami infeksi COVID-19 itu tidak akan terjadi sitokin. Badai sitokin. Ya, betul, Prof. Jadi karena pasien kanker itu kan imunokompromis, jadi kalau dapat COVID malah nggak akan kena badai sitokin karena imunokompromisnya, begitu, Prof. Kalau mendapat apa, Dr. Farida? Kalau pasien kanker kan umumnya imunokompromis, sehingga kalau dia terkena infeksi COVID-19, dia tidak akan terkena badai sitokin. Apakah itu betul? Kalau badai sitokin itu bisa terjadi pada orang-orang yang penyintas COVID yang berat ya. Jadi siapapun bisa saja ya, terlepas daripada dia vaksin apa tidak. Orang yang sudah divaksinasi pun masih bisa terkena COVID-19. Kalau dia tidak menjaga protokol kesehatan. Kenapa demikian? Saya katakan karena setiap orang berbeda respons imunnya. Pada satu orang bisa terbentuk 70% antibodi perlindungan, antibodi yang protektif atau antibodi neutralisasi. Pada lain orang 80%, pada lain orang 99%, tapi tetap aja ada bolongnya. Tidak ada satu vaksin yang bisa melindungi 100%. Karena itu protokol kesehatan tetap harus dijalankan dan juga nutrisi. Ya, nutrisi juga penting sekali ya, apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan juga hindari dari penyakit-penyakit COVID-19 ini. Ya, jadi untuk terkena badai sitokin itu setiap penyintas bisa saja setiap penyintas COVID-19 ya, kita tidak bisa memprediksi. Nah, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa salah satunya ada vitamin D dengan dosis yang 5.000 sampai 10.000 per hari, itu akan membantu kita meningkatkan imun sistem terhadap COVID-19. Karena ada penelitian juga yang mengatakan bahwa pada penyintas COVID-19 yang berat, rata-rata vitamin D-nya sangat amat rendah. Ya, sehingga pada penyintas COVID-19 itu diberikan vitamin D sampai 10.000 international unit, bahkan bisa lebih. Ya. Nah, itu salah satu mungkin yang bisa kita terapkan ya untuk hari-hari kita. Karena tidak setiap orang bisa berjemur. Jadi kalau kita lihat bagaimana meningkatkan imun sistem, salah satunya vitamin D tadi, vitamin C, makanan, nutrisi, dan sebagainya, tidur cukup ya, istirahat cukup, berdoa, dan segalanya itu harus olahraga setengah jam per hari, itu harus tetap dilakukan. Ya, jadi sekali lagi vaksin ini bukan segalanya. Vaksin tidak menjamin orang tidak terkena sitokin atau kalau dia penyintas ya, tidak menjamin ya. Jadi tetap protokol kesehatan. Jadi untuk mencapai herd immunity adalah vaksinasi pertama yang paling besar, memang vaksinasi yang kita harapkan, kemudian protokol kesehatan tetap dijalankan 5M ditambah 3T sebetulnya ya, tracing, testing and treatment ya, dan ditambah lagi nutrisi dan kehidupan sehat. Jadi semuanya itu masih dalam satu rangkaian yang tidak putus. Sampai kapan? Sampai pandemik berakhir, baru kita bisa melepas satu persatu. Demikian. Terima kasih banyak Prof Iris, lengkap sekali. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita juga sudah hampir di penghujung acara. Kalau saya boleh simpulkan dari apa yang kita dapatkan pada hari ini, jadi untuk penderita kanker payudara, jika memang sudah mengalami remisi setidaknya 2 tahun dan berdasarkan penilaian dokter yang merawat dalam kondisi cukup aman dan stabil, dapat mendapatkan vaksin. Adapun mengenai vaksin, tadi ada beberapa yang menanyakan rekomendasinya apa. Tentunya kita harus memakai apa yang ada di Indonesia sekarang ini, yaitu vaksin Sinovac, dan kebetulan juga katanya tidak bertentangan karena dia dari virus yang dimatikan. Apakah dengan vaksin yang lain yang ada nanti masuk, apakah bisa diberikan pada penderita kanker payudara atau tidak? Tentu kita menunggu rekomendasi berikutnya lagi, begitu ya Prof ya. Dan tadi yang terakhir yang Prof Iris katakan sangat penting bahwa vaksin ini bukan segalanya, tetap masih bisa tertular sehingga pola hidup yang aman dan sehat menerapkan protokol 5M tidak boleh dilewatkan.
Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan dengan acara kita siang ini, berbagai kebingungan yang kemarin masih sempat banyak ditanyakan, banyak yang terjawab ya. Jadi tidak ada yang ragu-ragu lagi. Tentunya dengan pertimbangan yang matang, lalu konsultasi ke dokter yang merawat. Untuk para pembicara, Dr. Gunawan Wibisana, Dr. Andika, Prof. Iris, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas nama Yayasan Smarting Indonesia dan teman-teman penyintas. Terakhir, saya tawarkan apakah pada mau berfoto bersama? Karena biasanya kalau ibu-ibu maunya ada foto bersama. Kalau, oh mau, baik. Kalau begitu tolong diaktifkan kameranya. Tadi saya ragu-ragu mau minta, karena siang mungkin lagi bobo-boboan. Silahkan, kita mulai ya. Yang belum aktif kameranya mohon diaktifkan. Maaf Prof. Iris, sebentar ini Prof, supaya teman-teman punya... Ya, boleh. Baik, kita mulai ya. Ya, senyum semua. Kita punya 5 layar. Jadi ini baru yang pertama. Ya, layar kedua sudah pada di on kamera. Mulai ya. Layar ketiga. Layar terakhir. Hanya 4 layar ternyata. Baik. Terima kasih semuanya. Kami dari penyelenggara mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi terima kasih untuk para pembicara, untuk teman-teman yang hadir. Selalu menjaga kesehatan. Semoga kita semua bisa melewati pandemi ini dengan aman, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Farida, Dr. Andika, Dr. Gunawan. Mundur. Terima kasih banyak dokter. Sangat bermanfaat sekali. Izin live. Ya, bagus sekali. Makasih. Saya tutup ya ibu-ibu. Izin live Dokter Farida. Terima kasih Bu, sama-sama. Sehat terus ya ibu-ibu semua ya. Ya, udah lama nggak ketemu dokter. Iya, ayo ketemu kapan-kapan kalau udah nggak pandemi. Atau kalau harus kontrol ya Bu. Ya, masih di Medan dokter. Ya, mudah-mudahan sehat terus. Ya, amin. Makasih. Saya izin live.